go, make my body go. Take our bodies higher and higher. Sebelum Su Fang dapat berbicara, gadis itu melihat obat mujarab melayang di atas kios Su Fang dan berseru, ramuan pembuluh darah perak. Kamu adalah alkemis yang memurnikan Silver Vein Elixir. Berapa banyak eliksir vena perak yang Anda miliki? Berikan semuanya padaku. Su Fang memandang gadis itu seolah dia adalah seorang pencuri. Matanya menunjukkan kilatan yang tidak menyenangkan. Berikan semuanya padamu. Kamu meminum begitu banyak ramuanku terakhir kali, tapi kamu hanya memberiku 10.000 batu jahat darah. Anda membuat saya menderita kerugian besar. Sekarang, jangan pernah berpikir untuk mengambil satu ramuan pun dariku. Gadis itu tersipu dan berkata, aku gegabah terakhir kali. Aku pasti akan memberikan kompensasi padamu atas ramuan yang aku kurang. Kali ini, aku akan membeli semua pil jahat darah yang kamu miliki dengan hargamu. Aku jamin aku tidak akan melewatkan satu pun batu jahat darah tunggal. Ramuan pembuluh darah perak. Itu sebenarnya adalah Silver Vein Elixir yang legendaris. Saat Su Fang dan gadis itu sedang berbicara, beberapa petani yang melewati kios Su Fang memperhatikan ramuan pembuluh darah perak milik Su Fang dan berseru kaget. Suara mendesing. Seorang kultivator bergegas ke kios dengan ceroboh dan mengulurkan tangan untuk mengambil Silver Vein Elixir di Suan Guang. Ini benar-benar ramuan jahat darah pembuluh darah perak. Ini milikku. Siapa yang berani merebutnya dariku? Ledakan. Seorang pria kekar mengaktifkan aura pembunuh dan menyapu ke arah kultivator yang hendak merebut Silver Vein Elixir. Kultivator itu tertangkap basah. Dia menjerit dan terlempar, mengeluarkan darah dari mulutnya. Su Fang terkejut sekaligus gembira saat melihat para petani ini bergegas seperti bebek. Aku punya banyak Blood Evil Elixir. Jika kamu ingin membelinya satu persatu, keluarkan Blood Evil Stone terlebih dahulu. 100. Enyah. Pria kekar itu begitu cemas hingga matanya memerah. Melihat Su Fang hanya berada di Dautru Realm, dia mengabaikannya dan meraih ramuan itu di udara. Ramuan Su Fang tidak begitu mudah untuk direbut, hati Su Fang melonjak dengan aura yang ganas. Ledakan. Semburan kekuatan ilahi tiba-tiba menyapu dari samping, menyebabkan pria kekar itu mundur berulang kali. Su Fang memfokuskan pandangannya. Wanita muda itulah yang menyerang. Dia tidak pernah menyangka bahwa wanita muda yang tampak lemah dan pemalu ini ternyata sangat kuat. Dengan lambaian tangannya, dia mampu memukul mundur Daolor tingkat menengah itu. Pria kekar itu tertawa galak pada Dong Xuan Chan dan berkata, nak, beraninya kamu menghentikanku. Lihat bagaimana aku akan membunuhmu. Desir-desir. Sebelum pria kekar itu bisa menyelesaikan kata-katanya, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depannya, dan cetakan telapak tangan yang terkondensasi dari aura pembunuh dengan cepat dan keras menghantam dengan keras. Pria besar itu mengeluarkan jeritan darah yang mengental saat armor merah darahnya hancur. Dao Heart-nya juga terluka parah oleh aura pembunuh, menyebabkan dia terlempar. Bocah, beraninya kamu menyerangku secara diam-diam dan menghancurkan tubuh Dharma dan hati Daoku. Tahukah kamu siapa aku? Pria kekar itu meraung marah. Kill 11. Kultivator muda itu berkata, saya Dong Xuan Yichen dari Dong Xuan Heaven Pavilion. Arogansi pria kekar itu seketika terhenti. Mendengar pil vena perak telah muncul, para kultivator lain yang memiliki pemikiran yang sama dengan pria kekar itu segera berhenti dan menatap kultivator muda itu dengan rasa hormat di mata mereka. Belum lagi yang lainnya, identitasnya sebagai murid pavilion surga Dong Xuan dan murid Daozu saja sudah cukup untuk membuat faksi manapun menghormatinya. Dong Xuan Yichen menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang dan berkata, saya Dong Xuan Yichen. Bolehkah saya mengetahui nama Anda? Su Fang menangkupkan tinjunya dan berkata, Su Fang. Xiao Chan tidak tahu apa-apa dan meminum terlalu banyak pil saudara Su Fang. Saya pasti akan memberikan kompensasi sesuai dengan harganya. Bolehkah saya tahu berapa banyak batu jahat darah yang harus saya berikan kepada Anda untuk pil jahat darah itu? Dong Xuan Yichen mengungkapkan ekspresi bersalah. Wajah Dong Xuan Chan langsung memerah. Semangat Su Fang terangkat. Dia akhirnya bisa mendapatkan kembali kekalahan sebelumnya. Tampaknya gadis berhati hangat itu bukanlah bintang yang tidak beruntung. Jenius dari Dong Xuan Heaven Pavilion tidak sombong seperti Dong Xuan Zeng dan Dong Xuan Rong. Itu tidak mahal, tidak mahal. Pil darah jahat dan pil 3 pembuluh darah yang diminum adik perempuanku sebelumnya, aku akan memberikannya padamu. Adapun pil 6 pembuluh darah itu, aku akan menjualnya dengan setengah harga. Harganya 200 batu jahat darah untuk satu pil, jadi totalnya ada 500 pil haha. Su Fang berkata sambil tersenyum. Mulut Dong Xuan Chan terbuka lebar. Ah! Wajah Dong Xuan Yichen langsung memucat. 500 pil jahat darah 6 vena setara dengan 100.000 batu jahat darah. Meskipun dia berasal dari pavilion Dong Xuan Surga, dia tidak bisa mengeluarkan begitu banyak batu jahat darah sekaligus. Dan, harganya masih setengah harga. Dong Xuan Yichen memandang Su Fang dan berpikir, hati hitam, ini terlalu berhati hitam. Kesan Su Fang terhadap Dong Xuan Chan juga banyak berubah.
Bagaimana orang ini bisa menjadi orang yang menyedihkan? Dia jelas seorang pengusaha berhati hitam. Dongsuan Yichen tersenyum canggung. Saudara Su Fang, ini, kursi ini tidak dapat mengeluarkan begitu banyak batu jahat darah sekaligus. Aku hanya bisa berhutang padamu terlebih dahulu. Apakah Anda masih memiliki pil jahat darah 6 vena itu? Kursi ini akan memberi Anda 100 kredit lagi. Pada saat ini, banyak pembudidaya berkumpul. Awalnya, beberapa dari mereka masih meragukan keaslian pil jahat darah pembuluh darah perak milik Su Fang. Tapi sekarang, setelah mendengar percakapan antara Dongsuan Yichen dan Su Fang, mereka tidak diragukan lagi yakin. Segera, seorang kultivator berteriak, kursi ini menginginkan 100 pil jahat darah 6 vena milikmu. Aku tidak akan memberimu satu batu jahat darah pun. Su Fang berkata, saya akan menjual pil jahat darah kepada Tuan Muda Dongsuan Yichen dengan setengah harga. Semua orang harus membayar harga penuh. 400 batu jahat darah untuk satu pil jahat darah 6 vena. Totalnya adalah 40.000 batu jahat darah batu. Serahkan. 40.000 batu jahat darah. Kultivator itu ragu-ragu sejenak. 40.000 batu jahat darah bukanlah jumlah yang kecil. Pembudidaya biasa tidak bisa mengeluarkannya sama sekali. Pada akhirnya, kultivator itu mengertakkan gigi dan mengambil seluruh kekayaannya. Sebanyak 20.000 batu jahat darah untuk membeli 50 pil jahat darah 6 vena. Para pembudidaya lainnya tidak lagi ragu-ragu dan bergegas mengeluarkan batu jahat darah mereka untuk membeli pil jahat darah Su Fang. Tidak banyak orang yang benar-benar kaya. Kebanyakan dari mereka membeli 10 atau bahkan beberapa pil. Namun, ada banyak orang. Dalam waktu kurang dari setengah jam, lebih dari 2.000 pil 3 pembuluh darah terjual. Lebih dari 500 pil 4 pembuluh darah, pil 5 pembuluh darah, dan pil 6 pembuluh darah terjual. Cincin penyimpanan Su Fang sudah terisi dengan batu jahat darah. Jumlahnya hampir 400.000. Beberapa kultivator tidak bisa mengeluarkan batu jahat darah dan menukarnya dengan benda spiritual atau harta karun lainnya. Su Fang tidak menolak siapapun. Bahkan Su Fang sendiri tidak menyangka bahwa pil darah jahat yang dimurnikannya akan sangat menguntungkan. Sebelumnya, dia masih khawatir tentang 300.000 batu jahat darah yang dibutuhkan untuk membeli benda spiritual guna memelihara inti Dao Surgawi hamil. Sekarang, dia telah mengumpulkan semuanya dan memiliki lebih dari cukup. Su Fang tidak bisa berhenti tersenyum. Dongsuan Yichen dan Dongsuan Chan tercengang. Mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi tentang pembayaran kredit. Chan kecil, ayo pergi. Dongsuan Yichen merasa bosan dan hendak pergi bersama Dongsuan Chan. Su Fang tiba-tiba mengirimkan pesan dengan jiwanya. Saudara Yichen, aku punya banyak pil jahat darah pembuluh darah perak. Selain pil 6 pembuluh darah, aku punya banyak pil 7 pembuluh darah dan bahkan pil 9 pembuluh darah. Dongsuan Yichen sangat gembira. Dia segera menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya tidak mampu membeli pil darah jahat Anda. Su Fang melambaikan tangannya dan sebuah cincin penyimpanan terbang ke Dongsuan Yichen. Saya sendiri yang memurnikan pil-pil ini. Mengapa saya harus meminta harga setinggi itu kepada saudara Yichen? Saya hanya meminjam ketenaran saudara Yichen untuk menjualnya dengan harga tinggi. Saya harus berterima kasih kepada saudara Yichen. Ambil pil darah jahat ini sebagai tanda terima kasihku. Dongsuan Yichen mengirimkan kesadarannya ke dalam ring penyimpanan. Dia melihat bahwa ruang di dalamnya dipenuhi dengan aura jahat darah yang mengejutkan. Pilnya tidak banyak, hanya sekitar 100 pil. Namun, ada 10 pil jahat darah 9 pembuluh darah. Aura yang mereka pancarkan lebih murni dan agung daripada gabungan aura semua pil lainnya. Dongsuan Yichen terkejut dan senang. Di saat yang sama, dia terkejut dengan kemurahan hati Su Fang. Semakin banyak petani bergegas ke pasar gelap setelah mendengar berita tersebut. Pada akhirnya, para petinggi pasar gelap disiagakan. Sebuah pemikiran muncul di udara dan berubah menjadi sosok pria parubaya yang agung dan mendominasi. Tekanan yang mengerikan langsung menyelimuti seluruh pasar gelap. Semua orang gemetar. Pria parubaya itu memandang Su Fang dan berkata dengan anggun, berapa banyak pil jahat darah yang kamu miliki? Keluarkan semuanya. 3 sekte misterius tertinggi akan mengambil semuanya. Namun, hargamu terlalu tinggi. Aku bisa hanya memberimu paling banyak setengah harga. Pria agung ini adalah ahli dari 3 sekte misterius tertinggi yang bertanggung jawab atas kota pembunuh kedua. Meskipun dia dibatasi oleh lembah darah dan budidayanya hanya pada tingkat Dao Lord, kekuatan sejatinya pasti melampaui Dao Lord. Su Fang mencibir dalam hatinya. 3 sekte misterius tertinggi memang mendominasi. Tiba-tiba gelombang. Pikiran lain muncul dan berubah menjadi sosok seorang pemuda yang beradab. Orang ini terlihat muda, namun sebenarnya dia dipenuhi dengan perubahan-perubahan dalam hidup. Ada juga aura yang sangat familiar bagi Su Fang. Itu adalah ahli dari Great Sun Limitless Path yang telah membantu Su Fang di masa lalu. Pria parubaya yang anggun itu mengangguk ke arah Su Fang dan berkata sambil tersenyum, teman kecil Su Fang, Jalan Agung Matahari Tanpa Batas juga menginginkan semua pilmu. Mengenai harganya, kita bisa mendiskusikannya. Selain itu,
Saya mewakili Great Sun Limitless Path untuk menyampaikan undangan kepada Anda. Selama Anda bersedia bergabung dengan Great Sun Limitless Path, saya berjanji setidaknya, saya akan menominasikan Anda sebagai murid khusus. Pakar dari 3 sekte misterius tertinggi mengangkat alisnya yang seperti pedang dan menatap pria paruh baya yang halus itu. Tuan, bukankah menurut Anda bertindak terlalu jauh? Pria paruh baya yang halus itu tersenyum dan berkata, yang berhak memilih adalah Su Fang. Mengapa tidak membiarkan dia memilih sendiri? Pakar dari 3 sekte misterius tertinggi mencibir. Seorang kultivator Daolor tidak punya hak untuk mengambil keputusan. Jika aku tidak mendapatkan pil iblis darah berpola perak hari ini, dia bisa melupakan untuk meninggalkan tempat ini hari ini. Su Fang dengan dingin berkata, pil darah iblis di tanganku bisa dijual kepada siapapun yang aku mau. Siapa yang berani memaksaku? Pakar dari 3 sekte misterius tertinggi berkata dengan nada mendominasi, aku bisa membunuhmu seperti menghancurkan seekor semut. Mari kita lihat siapa yang bisa menghentikanku. Pada saat ini, leluhur Luo keluar dari kerumunan dan mengirimkan pemikiran kepada Su Fang. Nak, pil setan darah berpola perak ini semuanya disempurnakan olehmu secara pribadi. Su Fang menjawab, benar. Aku tidak menyangka, kamu memiliki keterampilan alkimia yang luar biasa. Mata leluhur Luo bersinar dengan tampilan yang rumit. Ketika dia bertemu Su Fang lagi di kota bintang pembunuh kedua, leluhur Luo adalah orang yang tinggi dan perkasa. Dia tidak menyangka Su Fang akan tiba-tiba berubah dan menjadi seorang alkemis yang kuat. Pada saat ini, di mata pria parubaya yang beradab, posisi Su Fang jelas jauh melampaui posisinya. Leluhur Luo secara alami memiliki perasaan campur aduk. 2722. Patriark Luo melanjutkan, untuk bergabung dengan Great Sun Limitless Path, ini adalah kesempatanmu. Jangan lewatkan, Anda lahir di alam semesta pancang dan berstatus rendah. Tanpa dukungan kekuatan yang kuat, akan sulit bagi Anda untuk membuat nama untuk diri Anda sendiri di domain ilahi Jiuxuan. The Great Sun Limitless Path adalah salah satu kekuatan teratas di wilayah ilahi mendalam timur. Setelah Anda bergabung dengan mereka, Anda akan dinominasikan sebagai murid istimewa. Masa depan Anda tidak akan terbatas. Biarkan aku berpikir sejenak. Su Fang berpura-pura berpikir, tapi dia mencibir di dalam hatinya. Apa yang dihargai oleh ahli Great Sun Limitless Path tidak lain adalah kemampuan Su Fang untuk menyempurnakan pil setan darah pembuluh darah perak. Begitu dia bergabung dengan Great Sun Limitless Path, dia pasti akan digunakan sebagai alat untuk memurnikan pil di masa depan. Selain itu, para pemuda terpelajar dari Great Sun Limitless Path bukanlah seorang ahli sejati yang tiada taranya. Dia juga bukan orang penting di Great Sun Limitless Path. Bagaimana orang seperti itu bisa memenuhi syarat untuk dinominasikan sebagai murid khusus oleh Su Fang? Bagaimana Su Fang bisa menganggap serius janji kosongnya? Su Fang juga merasakan aura yang sangat akrab dari para pemuda terpelajar. Aura itu berasal dari Jiuxuan Limitless Scripture. Pemuda terpelajar itu pasti sudah mengembangkan kitab suci Jiuxuan tanpa batas sebelumnya. Su Fang dapat menebak bahwa jalan besar matahari tanpa batas kemungkinan besar terkait dengan turunnya dewa jahat. The Great Sun Limitless Path jelas bukan sekte biasa. Patriark Luo juga misterius. Mengapa saya harus bergabung dengan Great Sun Limitless Path? Dia pura-pura berpikir sejenak. Su Fang memandangi pemuda anggun dari sekte Great Sun Boundless dan berkata sambil tersenyum meminta maaf, saya sangat bersyukur bahwa Great Sun Boundless Sect bersedia membeli pil obat saya. Namun, saya sendirian di Second Star Killer ini kota dan saya sangat miskin. Saya harus bergantung pada pil obat untuk mencari nafkah. Oleh karena itu, saya mohon maaf. Jika sekte matahari besar tanpa batas ingin membeli pil obat saya hanya dapat menjualnya dengan harga asli. Mengenai bergabung dengan Great Sun Limitless Path, izinkan saya memikirkannya. Kamu berani meminta harga selangit untuk Great Sun Limitless Path? Ekspresi pemuda terpelajar dan Patriark Luo berubah jelek. Dia tidak memberi mereka wajah sama sekali. Su Fang memandang ahli dari 3 sekte mendalam tertinggi dan berkata dengan santai, 3 sekte mendalam tertinggi telah berusaha membunuhku di setiap kesempatan. Mengapa aku harus membuat kesepakatan denganmu? Oleh karena itu, saya tidak akan menjual satu pun pil saya kepada 3 sekte mendalam tertinggi. Arogan. Para ahli dari 3 sekte misterius tertinggi mengungkapkan niat membunuh. Tak lama setelah itu, dia berteriak dengan dingin, saya curiga Anda telah berkolusi dengan Luo Tian yang gila yang membunuh murid sekte saya, Chu Feng. Untuk menyelidiki kebenarannya, Anda harus dengan patuh tetap di sini untuk saya. Suara mendesing. Suara mendesing. Penjaga pasar gelap berkumpul di sekitar Su Fang dan mengelilinginya. Bahkan Dong Xuan Yichen dan Dong Xuan Chan dikepung. Patriark Luo memandang Su Fang dan mendengus, dasar bocah arogan yang tidak tahu apa yang baik bagimu. Aku tidak bisa menyelamatkanmu kali ini. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Setelah itu, para ahli dari 3 sekte misterius tertinggi secara diam-diam berkomunikasi dengan para pemuda terpelajar dari sekte Great Sun Limitless. Tidak diketahui kesepakatan seperti apa yang telah dicapai kedua belah pihak.
Kemudian, di bawah perintah para ahli dari 3 sekte misterius tertinggi, para penjaga pasar gelap hendak menyerang Su Fang. Formasi susunan di ruang pasar gelap juga mulai melepaskan kekuatan sucinya dengan gemuruh, ingin membelenggu Su Fang. Meski dikepung, Su Fang tidak takut menghadapi bahaya. Menghadapi begitu banyak ahli, dia masih yakin bisa melarikan diri dengan tenang. Tentu saja, dia tidak panik di dalam hatinya. Tiba-tiba gelombang. Dongsuan Yichen muncul di depan Su Fang dalam sekejap dan berkata dengan nada dominan, Su Fang adalah temanku. Siapa yang berani menyentuhnya? Su Fang tidak terkejut. Dia tidak menyangka Dongsuan Yichen akan benar-benar melangkah maju saat ini. Dia tidak salah menilai orang ini. Kultivator parubaya dari 3 sekte misterius tertinggi mengangkat alisnya, Dongsuan Yichen, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Sebaiknya kamu tidak ikut campur. Dongsuan Yichen mengungkapkan ketajamannya, saya pasti akan ikut campur hari ini. Mungkinkah 3 sekte misterius tertinggi berencana menindasku juga? Dongsuan Chan juga berteriak keras, aku juga. Kultivator parubaya dari 3 sekte misterius tertinggi mengerutkan kening. Dengan kekuatan dan identitasnya, dia tidak bisa tidak waspada ketika menghadapi 2 murid paviliun surgawi misterius timur. Saudara Su Fang, ayo pergi. Mari kita lihat siapa yang berani menghentikan kita. Dongsuan Yichen melangkah menuju pintu keluar pasar gelap. Su Fang dan Dongsuan Chan mengikuti di belakangnya. Para penjaga pasar gelap masih ragu-ragu. Aura pembunuh Dongsuan Yichen melonjak keluar dari tubuhnya, dan niat membunuhnya menyapu seperti gelombang pasang. Kill 11. Para penjaga pasar gelap terhuyung dan tidak punya pilihan selain menghindar ke samping. Pakar dari 3 sekte misterius tertinggi ragu-ragu lagi dan lagi, tetapi pada akhirnya, dia menyerah pada gagasan untuk menyerang. Paviliun surgawi misterius timur tidak pernah berebut kekuasaan dengan kekuatan lain. Itu karena paviliun tersebut adalah penguasa tertinggi Dongsuan. Oleh karena itu, mereka tidak perlu bertarung dengan kekuatan lain untuk apapun. Jika seseorang berpikir bahwa paviliun surgawi misterius timur lemah dan tidak kompeten, itu akan sangat menggelikan. Cara paviliun surgawi misterius timur mengajar murid-muridnya berbeda dari kekuatan lain. Setiap murid paviliun surgawi misterius timur memiliki sekelompok besar ahli di belakang mereka untuk memandu budidaya mereka. Tak satu pun dari para ahli ini yang bisa dianggap enteng. Begitu mereka marah, bukan tidak mungkin seluruh klan mereka akan dimusnahkan. Suara mendesing. Su Fang mengikuti Dongsuan Yichen dan Dongsuan Chan melewati formasi dan meninggalkan ruang pasar gelap. Su Fang menangkupkan tinjunya dan berterima kasih, Saudara Yichen, terima kasih. Dongsuan Chan bergumam pelan, kakak senior menyelamatkanmu. Kamu tidak bisa sekejam itu pada kakak senior, bukan? Dongsuan Yichen tertawa keras dan berkata, orang seperti apa saudara Su Fang itu? Mengapa dia peduli dengan batu jahat darah? Su Fang menyentuh ujung hidungnya dan berkata, ini dan ini. Batu jahat darah yang harus diberikan tidak boleh kurang. Dongsuan Chan tampak marah. Dongsuan Yichen tertawa terbahak-bahak lagi. Kemudian, Dongsuan Yichen menatap Su Fang dan mengingatkannya, Saudara Su Fang, kamu harus berhati-hati. Pil darah jahat yang kamu saring akan menarik perhatian banyak orang. Bahkan istana Tuan Kota tidak akan tetap acuh tak acuh. Dan dengan kekuatanmu, kamu harus hati-hati. Su Fang tersenyum tak berdaya. Ia sudah mengetahui bahwa pil jahat darahnya luar biasa, namun ia tidak mengira pil itu begitu luar biasa hingga semua penggarap akan berebut untuk mendapatkannya. Sekarang masalah telah meningkat, tidak hanya 3 sekte misterius tertinggi dan sekte matahari besar tanpa batas, tetapi bahkan istana Tuan Kota tidak akan membiarkan Su Fang pergi. Begitu dia jatuh ke tangan kekuatan itu, Su Fang tidak akan bisa meninggalkan kota pembantaian bintang kedua. Setidaknya untuk jutaan tahun ke depan, dia akan digunakan sebagai alat untuk menyempurnakan pil darah jahat untuk mereka. Ini adalah daerah sunyi yang tertinggal surga dan lembah darah. Jika Anda memiliki kemampuan tetapi tidak memiliki kekuatan, Anda tidak akan bisa lepas dari nasib dikendalikan oleh orang lain. Dongsuan Yichen hanya bisa membantu Su Fang 1 kali di pasar gelap, tapi dia tidak bisa membantu Su Fang sepanjang waktu. Menghadapi istana Tuan Kota, dia tidak dapat membantu meskipun dia menginginkannya. Dongsuan Chan tampak cemas. Di kota pembantaian bintang kedua, siapa yang bisa melawan kekuatan istana Tuan Kota? Itu adalah Dongsuan Yichen berteriak, Chan kecil, diam. Su Fang secara alami memahami mengapa Dongsuan Yichen menghentikan Dongsuan Chan. Untuk dapat mengendalikan kota pembantaian bintang kedua, bahkan jika istana Tuan Kota tidak secara langsung dikendalikan oleh paviliun surgawi mendalam timur, itu masih terkait erat dengan paviliun tersebut. Setelah berpikir sejenak, Su Fang menunjukkan ekspresi tegas. Dia mengeluarkan 300.000 dari 400.000 batu jahat darah yang baru saja dia terima dan menyerahkannya kepada Dongsuan Yichen. Saudara Yichen, tolong bantu saya membeli 3 benda spiritual dari kamar dagang dan pasar gelap. Setelah selesai, saya akan memberi Anda hadiah yang besar. Saya mengagumi kepercayaan saudara Su Fang kepada saya dan keluasan pikiran Anda.
Saya pasti akan membantu Anda menyelesaikan masalah kecil ini dengan benar. Dongsuan Yichen terkejut saat menerima 300.000 batu jahat darah. Dia sangat tersentuh dengan kepercayaan Su Fang dan langsung menyetujuinya. Kemudian dia bertanya, Saudara Su Fang, apakah Anda berencana meninggalkan lembah darah? Satu-satunya cara sekarang adalah segera meninggalkan lembah darah dari kota pembantaian bintang kedua. Su Fang berkata, saya akan meninggalkan kota pembantaian bintang kedua, tetapi saya tidak akan meninggalkan lembah darah. Dongsuan Yichen terkejut. Saudara Su Fang, maksudmu, kamu ingin pergi ke luar kota? Su Fang mengangguk. Itu benar. Meskipun Istana Tuan Kota dan 3 sekte mendalam tertinggi mengendalikan kota pembantaian bintang kedua, mereka tidak dapat mengendalikan bagian luar kota. Banyak pembudidaya harus tinggal di luar kota karena mereka tidak memiliki batu jahat darah dan tidak mampu menyewa paviliun dan tempat tinggal gua. Selain itu, ada juga pintu dalam alami di lembah darah di luar kota yang bisa langsung memasuki ruang arena pembantaian darah. Dengan cara ini, mereka dapat dengan mudah menyingkirkan kekuatan-kekuatan besar. Namun, di luar kota, tidak hanya lingkungannya yang keras, ada juga berbagai jenis monster darah yang kuat. Jauh lebih berbahaya daripada di dalam kota. Kekuatan besar itu pasti akan memburu Su Fang untuk mendapatkan pil jahat darah pembuluh darah perak. Bahkan jika dia melarikan diri ke luar kota, itu tetap berbahaya dan tidak dapat diprediksi. Aku harus menyusahkan kakak Yichen untuk membeli benda-benda spiritual. Ini ada beberapa pil darah jahat. Ambillah dan kembangkan terlebih dahulu. Tidak akan lama lagi aku akan melihat kecemerlangan tak tertandingi dari kakak Yichen dan kakak Xiao Chan di arena pembantaian darah. Su Fang melemparkan cincin penyimpanan ke Dongsuan Yichen, lalu berbalik dan melangkah menuju pintu keluar kota pembantaian bintang kedua. Dongsuan Yichen meraih cincin penyimpanan dan mengirimkan kesadarannya ke dalamnya. Saat dia melihat isi di dalamnya, ekspresinya langsung berubah. Ada ribuan pil darah jahat di ring penyimpanan. Nilai terendah adalah pil 6 vena dan ada ratusan pil 9 vena. Pil darah jahat dalam jumlah besar sudah cukup untuk menyebabkan badai berdarah di kota pembantaian bintang kedua. Dongsuan Yichen sangat gembira dan terkejut. Dengan begitu banyak pil darah jahat, itu sudah cukup untuk membantunya dan Dongsuan Chan menyelesaikan uji coba di lembah darah dan mengolah tubuh jahat darah ke tingkat di luar imajinasi mereka. Xiao Chan, sepertinya kita sangat beruntung, Dongsuan Yichen menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Sebelumnya, dia berhutang 100.000 batu jahat darah pada Su Fang. Sekarang, dia menerima begitu banyak pil jahat darah vena perak. Bantuan ini begitu besar sehingga Dongsuan Yichen tidak tahu bagaimana membalasnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Flame Step Boots Su Fang terbakar api dan terus-menerus menderu. Dia secepat bintang jatuh di jalanan kota pembantaian bintang kedua. Di dalam kota pembantaian bintang, karena belenggu, dia tidak bisa terbang dengan cepat. Namun, dengan bantuan Flame Step Boots, kecepatan Su Fang bahkan lebih cepat daripada terbang di udara. Desir, desir. Siapa ini? Su Fang mengangkat alisnya. Cahaya ilahi melintas melewati hantu-hantu yang terbentuk dari pikiran. Dia bisa merasakan bahwa mereka semua ahli. Ada 3 daolor tingkat rendah, dan yang lainnya adalah daolor tingkat tinggi. Orang tua yang memimpin berkata dengan acuh tak acuh, Su Fang, setelah pil jahat darah yang kamu jual dikonsumsi oleh seorang kultivator, seseorang meninggal di tempat. Penguasa kota sangat marah. Ikutlah denganku ke kediaman Tuan Kota. 2723. Pil iblis darahku membunuh seseorang. Su Fang mencemooh kata-kata ahli itu. Penguasa kota menginginkan pil darah iblis milikku, tapi dia menggunakan alasan yang kikuk. Bukankah itu menggelikan? Kamu hanyalah seorang kultivator Daotru Realm, keberadaan seperti semut. Mengapa penguasa kota membutuhkan alasan untuk berurusan denganmu? Orang tua itu mencibir, dan aura dominan dari istana Tuan Kota meningkat secara spontan. Kemudian, dia tersenyum dan melontarkan godaan. Nak, ikutlah denganku ke istana Tuan Kota dengan patuh. Selama kamu bersedia bekerja sama dengan Tuan Kota, bukan hanya kamu tidak akan dihukum, kamu bahkan mungkin ditempatkan pada posisi penting oleh Tuan Kota. Bahkan jika kamu meninggalkan lembah darah di masa depan, kamu masih akan memiliki status luar biasa di alam Dewa Jiuxuan. Su Fang tersenyum menghina. Bagaimana prestasiku di masa depan bisa ditentukan oleh penguasa kota pembunuh bintang di lembah darah kecil? Orang tua itu mendengus dingin. Kalau begitu, aku tidak akan berbicara omong kosong denganmu. Saat aku menekanmu, secara alami kamu akan berlutut di hadapan Tuan Kota dengan patuh. Begitu dia selesai berbicara, sosok puncak daolor di sebelah lelaki tua itu berubah menjadi serangan pikiran yang langsung menyelimuti Su Fang, ingin membelenggunya. Siapa? Siapa? Sebelum memasuki pasar gelap, Su Fang sengaja mengenakan jubah Taoisme untuk menyembunyikan bekas pembantaian di pelindung darahnya agar tidak terlihat. Sekarang dia penuh dengan energi pembantaian, jubah Daois di tubuhnya segera hancur, memperlihatkan pelindung darahnya. Ada sebanyak 15 tanda pembantaian pada pola Star Killer.
Ternyata setelah 3000 tahun berkultivasi, Su Fangda dengan ceroboh menelan pil darah iblis yang dia sempurnakan dan memadatkan 15 tanda pembantaian di baju besinya. Secara umum, selama dia memadatkan 9 tanda pembantaian, dia akan mampu menyingkat pembunuh bintang kedua pada pelindung darahnya, yang berarti bahwa dia akan dipromosikan menjadi jenderal pembantaian darah ilahi bintang 2. Namun, bekas pembantaian yang terbentuk dari menelan batu darah iblis, pil darah iblis, dan metode eksternal lainnya tidak dapat dipromosikan. Bagi jenderal pembantaian darah Dewa Bintang 1, semakin banyak tanda pembantaian yang dimilikinya, semakin kuat badan pembantaiannya. Su Fang memiliki 15 tanda pembantaian, yang sudah mengejutkan di kota Star Killer kedua. Pikiran tentang puncak Dao Lord langsung tercabik-cabik oleh aura pembunuh dari 15 tanda pembantaian. Kekuatan Dharma, sajak Daois, dan kehendak dalam pikiran itu lenyap tanpa jejak. Mustahil. Bagaimana mungkin seekor semut di alam asli Dao mampu menghasilkan 15 tanda pembantaian? Orang tua dan ahli lainnya dari Istana Tuan Kota semuanya terkejut. Membunuh. Dalam kondisi Dharmakaya jahat darah, Su Fang seperti dewa pembunuh. Aura pembunuhnya meledak, dan 15 tanda pembantaian terkondensasi menjadi pedang Qi dan berubah menjadi formasi pedang, menghancurkan bayangan yang terbentuk oleh pikiran puluhan ahli di udara. Energi pedang saling bersilangan, dan niat membunuh melonjak ke langit. Para ahli dari Istana Tuan Kota itu belum datang secara langsung. Mereka hanyalah sosok yang dibentuk oleh pikiran mereka, jadi mereka tidak bisa menghentikan formasi pedang pembantaian Su Fang. Para ahli Dao Lord langsung terbunuh oleh formasi pedang, dan hanya pikiran dari 3 ahli Dao Lord yang berhasil melarikan diri. Namun, mereka juga terluka parah, dan bayangan mereka meredup. Su Fang mengaktifkan Flame Stomper Boots-nya, dan suara gemuruh muncul dari bawah kakinya. Dia memanfaatkan momentum itu untuk bergegas menuju pintu formasi yang mengarah ke luar kota. Su Fang menggunakan pil beracun untuk membunuh para penggarap kota Star Killer kedua. Penguasa kota telah memerintahkan kita untuk menekannya. Siapapun yang membantu akan diberi hadiah besar oleh Istana Tuan Kota. Orang tua yang memimpin kelompok dari Istana Tuan Kota sangat marah. Dia segera meneriaki para penggarap di sekitar pintu formasi. Di sekitar pintu formasi, ada ratusan pembudidaya bersiap meninggalkan kota Star Killer kedua untuk mencari tambang batu jahat darah di luar kota. Itu dia, orang ini memiliki pil jahat darah bermotif perak dan batu jahat darah yang tak terhitung jumlahnya. Bunuh dia, dan semua pil darah jahat dan batu jahat darah akan menjadi milik kita. Salah satu kultivator adalah pria kekar yang merupakan orang pertama yang membeli pil jahat darah berpola perak di pasar gelap. Dia telah menghabiskan semua batu jahat darah yang dia miliki untuk membeli 50 pil jahat darah dari Su Fang. Pada saat ini, dia tidak punya uang dan bersiap meninggalkan kota untuk mencari batu jahat darah. Dia mengenali Su Fang sekilas dan langsung terkejut dan gembira. Setelah menangis liar, dia terbang menuju Su Fang. Pil jahat darah bermotif perak. Orang itu adalah kultivator yang memurnikan pil jahat darah berpola perak. Tangkap dia. Ketika para penggarap lainnya mendengar identitas Su Fang, mata mereka langsung memerah karena keserakahan yang tak ada habisnya. Mereka menyerang Su Fang seperti harimau lapar yang menerkam domba. Brat, kamu sangat berhati hitam. Kamu benar-benar memeras 20.000 batu jahat darah dariku untuk 50 pil. Lihat apakah aku tidak meremas lehermu hari ini. Pria kekar itu tertawa dengan kejam. Auranya seperti gunung yang bergerak. Aura dan kemauannya begitu menindas hingga hampir mencekik. Ruang di sekitarnya juga bergetar dan bergetar. Sosok ilusi yang melayang di udara berteriak keras, jangan bunuh dia. Belenggu saja dia. Pria kekar itu tertawa dan berkata, jangan khawatir, tuanku. Saya berjanji akan menyerahkan orang ini hidup-hidup kepada Anda. Namun, pil jahat darah bermotif perak dan batu jahat darah yang ada padanya harus dibagikan kepada saya. Sosok ilusi itu mengangguk dan berkata, disetujui. Keduanya sebenarnya memperlakukan Su Fang seperti babi yang menunggu untuk disembelih. Kamu mendekati kematian. Mata Su Fang berkilat kejam. Dia dengan cepat beralih antara avatar kuning misterius dan avatar jahat darah. Ledakan, ledakan, ledakan. Suan Tiancheng, leluhur Gregan, dan ahli lainnya mencurahkan seluruh kekuatan mereka ke dalam avatar kuning misterius Su Fang. Su Fang sepenuhnya mengaktifkan Flaming Steps Treasure Boots dan bergegas keluar seperti sambaran petir. 6 kekuatan sucinya meletus dan bertabrakan dengan pria kekar itu. Rasanya seperti 2 bintang bertabrakan, dan seluruh bintang kedua kota pembantaian berguncang. Ledakan. Pria kekar itu seperti telur yang bertabrakan dengan batu. Dia dihancurkan oleh 6 kekuatan ilahi Su Fang. Avatar dan tubuh fisiknya berubah menjadi darah dan berceceran ke segala arah, menyebabkan hujan darah turun. Para kultivator yang mengikuti di belakang pria kekar itu dan bergegas menuju Su Fang terkena gempa susulan. Lebih dari selusin petani tewas di tempat, sementara yang lain terlempar. Para pembudidaya itu awalnya mengira bahwa mereka bisa mendapatkan pil jahat darah berpola perak dan batu jahat darah jika mereka menangkap Su Fang.
Mereka tidak pernah menyangka bahwa Su Fang, yang hanya berada di alam Dao sejati, akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Bahkan jika dia tidak menggunakan avatar jahat darah, dia masih memiliki kekuatan yang melampaui Dao Lord biasa. Keserakahan di hati mereka langsung lenyap. Mereka ketakutan dan melarikan diri dengan panik. Aura Su Fang bagaikan pelangi. Tidak ada yang bisa menghalangi ketajamannya. Dia langsung sampai di depan pintu formasi. Tiba-tiba, kekuatan ilahi dari formasi melonjak, dan pintu formasi disegel. Ternyata penguasa kota secara pribadi telah mengendalikan penghalang bintang kedua kota pembantaian untuk menutup pintu formasi. Dia yakin dengan statusnya dan tidak akan secara pribadi menekan Su Fang. Namun, dia tidak menyangka kekuatan Su Fang akan jauh melebihi imajinasinya. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain menutup pintu formasi secara pribadi dan memotong jalan mundur Su Fang. Astaga, astaga! Sejumlah besar ahli dari kediaman Tuan Kota mengejar Su Fang dari belakang. Orang tua itu berteriak dengan nada mendominasi, "Su Fang, kamu telah menjadi kura-kura di dalam toples. Kamu tidak dapat melarikan diri dari bintang kedua kota pembantaian bahkan jika kamu menumbuhkan sayap. Cepat dan menyerah." Cahaya berkabut dan misterius tiba-tiba keluar dari mata Su Fang dan mendarat di pintu formasi yang tersegel. Ternyata Su Fang telah menggunakan mata pencongkel surga, dan kelemahan segelnya langsung terlihat di matanya. Mendesis, mendesis, mendesis. Su Fang melambaikan tangannya dan menembakkan aliran pedang Qi. Meskipun mereka tidak terlalu kuat, mereka dengan mudah membuka segelnya ketika mendarat di kelemahannya. Selama bertahun-tahun, Su Fang terus-menerus memahami formasi di roda langit Luo. Dalam hal level formasi, setidaknya di bintang kedua kota pembantaian, tidak ada yang bisa menandinginya. Ditambah dengan mata pencongkel surga, bukankah mudah baginya untuk membuka segelnya? Sosok Su Fang melintas, dan dia bergegas keluar dari bintang kedua kota pembantaian melalui pintu formasi. Para ahli dari kediaman Tuan Kota yang mengejarnya semuanya tercengang. Suara marah penguasa kota bergema di bintang kedua kota pembantaian, kemanapun dia melarikan diri, kamu harus menangkapnya untukku. Para ahli dari kediaman Tuan Kota mengejarnya melalui pintu formasi. Segera setelah Su Fang melarikan diri dari bintang kedua kota pembantaian, belenggu yang membatasi penerbangannya menghilang. Dia segera menggabungkan tubuh surgawi Suan yang dengan tubuh fisiknya dan menggunakan teknik pelarian cahaya terbakar. Dalam sekejap, dia berubah menjadi aliran api dan terbang menuju ruang luas di luar Stars of Slaughter City. Para ahli dari perkebunan Tuan Kota yang mengejarnya semua tercengang ketika mereka tidak dapat melihat jejak Su Fang setelah dia meninggalkan bintang kedua kota pembantaian. Kill 11. Mereka merasa bahwa kultivator yang mengejar mereka bukanlah seorang ahli Dao alam asli, melainkan seorang Master Dao yang tiada taranya. Selain itu, mereka memiliki firasat buruk bahwa jika mereka terus mengejarnya, bukan mereka yang mengejar Su Fang, tetapi malah dibunuh oleh Su Fang. Orang tua terkemuka itu berkata dengan suara yang dalam, semuanya, penguasa kota sangat marah. Kali ini, bahkan jika kita harus mencari di pinggiran kota pembantaian bintang kedua, kita tidak bisa membiarkan Su Fang melarikan diri. Jika tidak, kita harus menunggu kemarahan Tuan Kota terhadap Guntur. Mereka tidak punya pilihan selain menguatkan diri dan mencari Su Fang di luar bintang kedua kota pembantaian. Dong Xuan Chan dan Dong Xuan Yichen awalnya khawatir Su Fang tidak akan bisa lolos dari penindasan kediaman Tuan Kota, namun ketika mereka mendengar suara marah Tuan Kota, mereka merasa lega dan kembali ke istana di kedalaman kota. Perkebunan Tuhan. Suara mendesing. Sebuah pemikiran melewati formasi dan memasuki istana. Dong Xuan Jun. Tatapan Dong Xuan Yichen dan Dong Xuan Chan langsung berubah. Mata mereka dipenuhi ketakutan ketika mereka melihat sosok yang terbentuk oleh pikiran itu. Dong Xuan Jun berkata dengan acuh tak acuh, Dong Xuan Yichen, kamu sampah, kamu semakin berani. Beraninya kamu membantu Su Fang. Dong Xuan Yichen berkata dengan marah, Dong Xuan Jun, kamu menggunakan kekuatanmu untuk menindasku di pavilion surga. Apakah kamu mencoba menindasku di lembah darah? Sampah akan selalu menjadi sampah. Kemanapun kamu pergi, kamu akan diinjak-injak oleh kakiku. Dong Xuan Jun tersenyum menghina dan berkata dengan nada mendominasi, beri aku semua pil setan darah bergaris perak yang kamu dapat dari Su Fang. Dong Xuan Yichen berteriak, jangan pikirkan itu. Siluet Dong Xuan Jun memandang Dong Xuan Chan dan tersenyum dingin. Jika kamu tidak ingin aku mengambil tubuhnya sekarang, patuhi dengan patuh. Dong Xuan Chan gemetar ketakutan. Dong Xuan Yichen berteriak dengan marah, Dong Xuan Jun, beraninya kamu. Dong Xuan Jun berkata, kamu tahu, tentu saja aku berani dan aku berhak melakukannya. Ambil pilnya dan enyahlah. Jika kamu berani mengganggu Xiao Chan lagi, aku bersumpah akan membunuhmu bahkan jika aku harus mati. Dong Xuan Yichen mengeluarkan ratusan pil. Itu adalah pil setan darah bergaris perak yang diberikan Su Fang padanya di pasar gelap. Pil obat ini memang agak luar biasa. Saya tidak menyangka bahwa karakter seperti semut benar-benar mampu meramu pil obat yang luar biasa.
Tunggu sampai saya menangkapnya dan menaklukkannya. Saya akan menjadikannya budak yang bisa meramu pil obat untukku. 2724. Di luar kota pembantaian bintang kedua. Kilatan cahaya api melintas di udara. Dalam sekejap, ia tiba di atas lembah dan tiba-tiba berhenti. Sosok Su Fang terungkap. Penglihatan luar biasa Su Fang menyapu lembah, dan senyuman muncul di matanya. Aku akan mengambil tempat ini sebagai tempat tinggal di kota pembantaian bintang kedua. Alasan mengapa dia memilih tempat tinggal ini adalah karena terdapat formasi spasial di lembah tersebut, yaitu gerbang mendalam alami yang dibentuk oleh lembah darah. Melalui gerbang mendalam ini, seseorang bisa langsung memasuki ruang arena pembantaian darah. Kill 11. Su Fang mendarat di lembah. Tanpa diduga, begitu dia muncul, terdengar raungan marah. Ini wilayahku. Keluar. Astaga, 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 lebih dari selusin pembudidaya terbang keluar lembah dengan agresif. Di kota pembantaian bintang kedua, banyak kultivator tidak mampu membayar batu jahat darah untuk menyewa paviliun dan gua di istana tuan kota. Mereka harus tinggal di luar kota. Ada juga beberapa pembudidaya yang tidak memiliki sarana untuk mendapatkan batu jahat darah, sehingga mereka harus pergi ke luar kota untuk mencari tambang batu jahat darah atau membunuh monster darah untuk mendapatkan batu jahat darah. Ada gerbang mendalam di lembah ini yang mengarah ke arena pembantaian darah, jadi tidak aneh jika para penggarap ini menempatinya. Keluar. Para ahli dari istana tuan kota akan mengejarnya kapan saja. Waktu sangat penting, jadi Su Fang tidak repot-repot berbicara omong kosong dengan para petani ini. Blood armor muncul di tubuhnya, dan 15 tanda pembantaian meletus dengan aura pembunuhan yang mengerikan. Engah, engah, engah. Di bawah pengaruh aura pembunuhan Su Fang, para pembudidaya tidak dapat bertahan di udara dan jatuh ke tanah seperti pangsit. Seorang ahli tak tertandingi dengan 15 tanda pembantaian. Lari. Para pembudidaya yang sombong segera ketakutan dan bergegas keluar dari lembah. Setelah Su Fang dengan hati-hati melihat sekeliling lembah, dia segera meluncurkan jimat formasi dan memasukkannya ke dalam bebatuan di kedua sisi lembah. Kemudian, dia menciptakan formasi di pintu masuk lembah. Saat dia selesai melakukan ini, seorang kultivator terbang. Itu adalah ahli dari City Lord Mansion. Orang ini menemukan Su Fang di lembah, tapi dia tidak menyerang Su Fang. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan jimat rune dan menghubungi teman-temannya. Su Fang mencibir dan menemukan rumah gua yang ditinggalkan oleh para penggarap sebelumnya di lembah. Setelah membersihkannya, dia duduk bersila di dalam. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, ratusan petani berkumpul di langit di atas lembah. Selain para ahli dari kantor tuan kota yang mengejar Su Fang, ada juga beberapa ahli yang tergoda oleh imbalan besar dari kantor tuan kota dan datang untuk menangkap Su Fang. Aneh, kenapa anak itu tidak lari lagi? Mungkinkah ada konspirasi? Orang tua yang memimpin kelompok itu bingung. Salah satu pakar Kastelan Manor mencibir dengan jijik, melarikan diri. Kemana dia bisa melarikan diri? Saat ini, dia seperti kura-kura di dalam toples. Mari kita lihat kemana dia bisa melarikan diri. Orang tua itu melambaikan tangannya dan lebih dari 100 petani menyebar, mengelilingi langit di atas lembah. Setelah itu, seorang Daolord memimpin lebih dari 10 kultivator menuju jurang. Mendesis, mendesis. Mendesis. Untaian energi tiba-tiba meletus dari bebatuan di kedua sisi ngarai, dan mereka terjalin satu sama lain untuk langsung berubah menjadi lapisan demi lapisan formasi yang menyelimuti ngarai. Terlebih lagi, para penggarap itu langsung terjebak di dalam formasi. Kekuatan ilahi dari formasi menyerang tanpa henti, dan dalam waktu kurang dari waktu untuk membakar dupa, selain Daolord itu, semua penggarap lainnya telah binasa dalam formasi. Meskipun Daolord cukup beruntung untuk bertahan hidup, dia seperti ikan yang jatuh ke dalam jaring besar, dan dia tidak dapat melarikan diri dari kekangan jaring besar tidak peduli bagaimana dia berjuang. Seorang Daolord memenuhi syarat untuk menjadi bawahanku. Su Fang telah memperhatikan setiap gerakan dalam formasi dari awal hingga akhir. Ketika dia melihat Daolord terjebak dalam formasi, Su Fang sedikit tidak bisa menahan diri. Semakin banyak bawahan yang dimiliki pakar tersebut, semakin baik. Setiap ahli tambahan mewakili peningkatan kekuatan keseluruhan Kastelan Manor. Dia keluar dari tempat tinggalnya dan melewati formasi untuk muncul di hadapan lelaki tua itu, dan kemudian dia berteriak dingin dengan sikap mendominasi. Kamu seperti kura-kura di dalam toples sekarang. Cepat serahkan padaku dan aku akan mengampuni nyawamu. Kirim padamu. Orang tua itu masih tidak takut meskipun dia terjebak di dalam formasi, dan dia mencemooh kata-kata Su Fang. Apakah kamu tahu latar belakang tuan kota? Su Fang berkata, saya benar-benar tidak tahu latar belakang penguasa kota-kota pembantaian bintang kedua. Penguasa kota berasal dari Paviliun Surgawi mendalam timur. Meskipun dia bukan tokoh penting di Paviliun Surgawi, dia ditunjuk oleh petinggi Paviliun Surgawi untuk menjaga kota pembantaian bintang kedua. Seperti yang diharapkan, kediaman tuan kota berhubungan dengan Paviliun Surgawi mendalam timur. Pantas saja kamu berani mengumpulkan kekayaan dengan begitu tidak bermoral di lembah darah.
Daolord berteriak dengan dingin dan mendominasi, aku adalah bawahan penguasa kota, yang setara dengan anggota luar paviliun surgawi mendalam timur. Status apa yang aku miliki? Bagaimana aku bisa tunduk pada Daolord lemah sepertimu? Cepat lepaskan aku dan serahkan pada penguasa kota. Anda tidak hanya dapat mempertahankan hidup Anda, tetapi Anda juga akan memiliki masa depan yang tidak terbatas. Su Fang berkata dengan acuh tak acuh, karena kamu tidak mau menyerah, maka percuma saja membuatmu tetap hidup. Formasi belaka hanya bisa menjebakku. Bagaimana mungkin formasi itu bisa menekanku? Daolord melepaskan pikirannya dan melancarkan serangan sengit ke Su Fang. Sosok Su Fang melintas, dan dia menghilang tanpa jejak dari formasi. Sesaat kemudian, kekuatan ilahi dari formasi itu menghancurkan Daolord seperti lapisan gelombang mengerikan. Kekuatan Daolord memang luar biasa. Dia sebenarnya mampu bertahan selama 6 jam di bawah serangan berbagai formasi dan menghancurkannya satu demi satu. Pada akhirnya, Su Fang lah yang secara pribadi mengambil tindakan. Dia mengaktifkan Slaughter Mark dan menggunakan aura pembantaiannya untuk membentuk formasi pedang. Ditambah dengan kekuatan ilahi dari formasi tersebut, dia akhirnya mampu membunuh Daolord. Su Fang melambaikan tangannya dan memasukkan mayat itu ke dalam ruang di dalam tubuhnya. Setelah itu, dia keluar dari lapisan formasi. Kekuatan waktu melingkari dirinya saat dia menerkam kediaman Tuan Kota dan para penggarap lainnya di udara. Gabungkan kekuatan dan tekan dia. Orang tua yang memimpin berteriak dengan dingin. Para ahli lainnya melepaskan pikiran mereka satu demi satu, dan mereka berubah menjadi serangan yang menelan Su Fang seperti air pasang. Tanpa sepengetahuan mereka gelombang. Sesaat kemudian, Su Fang tiba-tiba muncul di hadapan Daolord, dan dia mengejutkan Daolord dan melukai jiwa intisari Daolord. Ternyata Su Fang telah mengeksekusi Grand Dao Waktu dan dibunuh oleh kekuatan gabungan semua kultivator, dan itu hanyalah sosok yang dia tinggalkan beberapa waktu yang lalu. Bisa. Su Fang memanfaatkan kesempatan itu saat lelaki tua itu terluka oleh insinerasi sejati Daolord untuk mengaktifkan formasi pedang pembantaian dan mencincang tubuh serta avatar lelaki tua itu menjadi beberapa bagian. Ketika para penggarap lainnya pulih dari keterkejutan mereka, Su Fang mengaktifkan sepatu stempel api. Bang! Sosoknya langsung berteleportasi ke hadapan Daolord lain, dan kemudian niat pembantaiannya tersapu dan langsung menyerang hati Daolord. Niat pembantaian yang terkandung dalam 15 tanda pembantaian sangat mengejutkan, dan bahkan seorang Daolord pun tidak mampu menahannya. Dia segera menjerit nyaring sementara suara Daohardnya hancur yang hanya bisa didengar oleh inti jiwa bergema dari dalam tubuhnya. Terlebih lagi, bahkan jiwa intisarinya pun terluka parah. Su Fang baru saja hendak membunuh Daolord ketika sebuah pikiran dingin dan suram diam-diam menyerangnya, dan pikiran itu menyerang hati dan jiwa Dao-nya dari belakang. Pada saat yang sama, energi dingin dan suram dalam pikiran itu langsung menyegelnya dalam es. Dia telah terbelenggu oleh pikiranku. Seorang Daolord berteriak kegirangan. Merasa. Hati Dao Su Fang bergetar dan memancarkan sinar cahaya yang menyapu aura dingin dan suram. Bahkan jika itu adalah serangan pikiran dari Daolord, itu tidak mampu menggoyahkan Daohardnya sedikitpun. Setelah itu, tubuh Dark Yang Dao Su Fang meletus dengan aura Dark Yang Dao dan kekuatan ilahi dari dalam istana Jiuxuan Dao, dan itu langsung menghilangkan aura dingin dan suram yang membelenggu tubuhnya. Su Fang mendapatkan kembali kebebasannya sekali lagi, dan sosoknya didorong oleh Flame Stem Shoes untuk langsung menyerang Daolord yang telah melancarkan serangan mendadak terhadapnya. Daolord itu masih dalam keadaan gembira. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Su Fang benar-benar bisa lepas dari belenggunya dengan mudah. Dia tertangkap basah, dan dia mengaktifkan perisai dan langsung meletakkannya di hadapannya. Merusak. Su Fang menggabungkan tubuh Dark Yang Dao-nya dengan tubuh fisiknya, dan pagoda 6 tingkat menyelimuti tubuhnya. Setelah itu, dia menggabungkan energi dari banyak ahli di dalam tubuhnya dan langsung mengayunkan tinjunya ke depan. Dentang. Perisai Daolord baru saja diaktifkan ketika hancur berkeping-keping oleh pukulan Su Fang yang sombong dan kuat. Selain itu, Daolord terguncang hingga dia mengeluarkan seteguk darah, dan tatapannya ke arah Su Fang dipenuhi dengan keheranan dan teror. Mati. Pintu 6 tingkat pagoda tiba-tiba terbuka, dan 6 tingkat kekuatan ilahi meletus dari sana dan menelan Daolord yang telah melancarkan serangan mendadak terhadap Su Fang. Daolord itu segera mengambil keputusan untuk meninggalkan tubuh fisiknya dan melarikan diri dalam bentuk avatar. Su Fang mengulurkan tangannya dan membuat gerakan meraih di udara, dan banyak jimat ditarik keluar. Sebenarnya ada lebih dari 100 jimat, dan mereka langsung berubah menjadi banyak lapisan formasi yang menjebak hampir 100 petani di sekitarnya. Dia seperti dewa kematian saat dia bergerak melalui formasi dan mengandalkan kekuatan ilahi dari formasi tersebut untuk meraup nyawa banyak ahli di sepanjang jalan. Kekuatan orang ini jauh melampaui tingkat pengolahannya, dan dia jelas bukan seseorang yang bisa kita tekan. Cepat kembali ke kediaman Tuan Kota dan minta kediaman Tuan Kota untuk mengirim para ahli. Ada kurang dari 10 pembudidaya yang cukup beruntung untuk melarikan diri, dan mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi karena mereka melarikan diri dengan panik menuju kota Star Killer kedua.
Dengan bantuan formasi, Su Fang menggunakan 6 jam untuk membunuh lebih dari 60 petani. Sekitar 30 pembudidaya yang tersisa memohon belas kasihan tepat waktu dan ditahan oleh Su Fang. Selanjutnya, kediaman Tuan Kota harus mengirim para ahli sejati. Formasi yang dibuat dengan jimat ini masih jauh dari cukup. Setelah itu, Su Fang menggunakan avatar jiwa baru lahirnya untuk membuat formasi baru di kedua sisi lembah dan di dalam lembah. Lapisan demi lapisan formasi saling tumpang tindih dan terhubung, dan menutupi seluruh lembah dengan erat. Dia menciptakan hampir 10.000 formasi sekaligus, dan dia hanya berhenti ketika avatar jiwa baru lahirnya tidak tahan lagi. Ini masih belum cukup. Formasi yang dia buat dengan tergesa-gesa bisa menghentikan Daolord biasa, tapi itu tidak cukup untuk menghadapi Daolord yang benar-benar tangguh. Kali ini, meskipun penguasa kota datang sendiri, aku akan memastikan mereka tidak bisa kembali. Setelah dia merenung sejenak, ekspresi kejam muncul di mata Su Fang. Setelah para penggarap yang mengejar Su Fang kembali ke kota Starkiller kedua, berita menyebar dan langsung mengguncang seluruh kota. 3 bulan kemudian, 3 kultivator meninggalkan kota Starkiller kedua dan muncul di langit di atas lembah yang ditempati Su Fang. Ketiga kultivator ini bukanlah sosok biasa. Salah satunya adalah ahli dari 3 sekte misterius tertinggi, dan pemuda halus dari sekte Matahari Agung yang tak berujung juga telah datang. 2725. Mereka bertiga adalah ahli tak tertandingi di alam Daolord atas, dan mereka berasal dari kekuatan tertinggi di domain ilahi mendalam timur. Mereka tentu saja datang demi Su Fang. Penguasa kota-kota pembantaian kedua jelas-jelas marah. Pada saat yang sama, dia tidak ragu untuk mengirimkan ahli terbaik dari kota pembantaian kedua untuk menangkap Su Fang dan menyempurnakan pil setan darah bergaris perak. Ketiga ahli itu melihat ke bawah ke lembah dan melihat bahwa lembah itu dipenuhi awan dan kabut yang mengganggu dan menghalangi indera mereka. Sulit untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Pemuda terpelajar dari Grid Solar Sect mengerutkan kening dan berkata, apa yang Su Fang coba lakukan? Dia jelas bisa melarikan diri dari lembah darah, jadi mengapa dia tinggal di sini dan menciptakan formasi untuk menempati lembah ini? Pria parubaya perkasa dari 3 sekte mendalam tertinggi mengungkapkan niat membunuh yang kuat di matanya. Anak itu menyinggung sesepuh sekte kita, Algojo Nenek. Begitu dia meninggalkan lembah darah, dia akan ditekan oleh Algojo tetua. Dia akan mati jika dia meninggalkan lembah darah. Pemuda terpelajar itu tiba-tiba menyadari. Sepertinya dia berencana untuk menduduki lembah dan memasuki arena pembantaian darah melalui pintu mendalam di dalam lembah. Dia akan memenangkan 100 pertempuran dan kemudian memasuki kota pembantaian ketiga. Pria parubaya yang perkasa itu mencibir. Rencananya tidak buruk. Selama dia mendapatkan jenderal pembantaian darah tingkat tinggi atau bahkan penguasa pembantaian darah, sekte kita secara alami tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Namun, bagaimana gelar-gelar tersebut bisa didapatkan dengan begitu mudah? Jenius sekte kami, Ling Xingchen, berada di peringkat-peringkat mendalam surgawi, tetapi bahkan sekarang, sangat sulit baginya untuk lulus ujian kota pembantaian ketiga, apalagi dia. Pakar bertopeng perunggu itu mendengus. Anak itu masih muda dan tingkat pengolahannya tidak tinggi, tapi keberaniannya setinggi langit. Dia sebenarnya telah menyinggung begitu banyak kekuatan besar di saat yang bersamaan. Pemuda terpelajar itu menggelengkan kepalanya. Tuan Kota terlalu berhati-hati. Dia tidak hanya mengirim kami berdua, dia bahkan mengirim wakil Tuan Kota Qin. Ternyata ahli bertopeng perunggu itu sebenarnya adalah wakil penguasa kota-kota pembantaian kedua. Pria parubaya perkasa dari 3 sekte mendalam tertinggi mendengus dingin. Jika bukan karena kamu di tempat perdagangan hari itu, aku pasti sudah menekan anak itu. Bagaimana bisa ada masalah yang merepotkan hari ini? Pemuda terpelajar itu tersenyum acuh tak acuh. Su Fang memiliki kemampuan untuk memurnikan pil setan darah bergaris perak. Bahkan penguasa kota sangat menghargainya, apalagi aku. Selain itu, dengan bantuan Dongsuan Yichen saat itu, apakah Anda berani menyerang Dongsuan Yi? Saat pria parubaya yang perkasa itu hendak membalas, wakil penjaga Qin melambaikan tangannya dan berkata, mari kita hancurkan formasi secepat mungkin dan tangkap Su Fang sehingga saya dapat melaporkan kembali ke Tuan Muda Penjaga dan Dongsuan Jun. Su Fang itu benar-benar naif. Dia berpikir bahwa dia bisa menyelamatkan nyawanya dengan bantuan sebuah formasi. Sungguh lelucon. Tidak peduli seberapa kuat sebuah formasi, bagaimana itu bisa menghentikan pemikiran seorang ahli. Selain itu, 3 sekte misterius tertinggi saya paling mahir dalam daun luar angkasa, yang merupakan musuh bebuyutan formasi. Anda berdua tidak perlu mengambil tindakan. Saya bisa menekannya hanya dengan pikiran. Pria parubaya perkasa dari 3 sekte misterius tertinggi mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Sebuah pikiran muncul dari antara alisnya dan terwujud dalam sosoknya. Dengan aura yang melampaui batasan ruang dan aura mendominasi yang meremehkan segalanya, dia melintas ke dalam kabut tebal yang menutupi lembah. Pemikiran seorang ahli di alam Daolord sangat luar biasa. Selain itu, selain berisi keinginannya, pemikiran ahli dari 3 sekte misterius tertinggi ini bahkan mengandung daun luar angkasa tertinggi. Jadi,
Ia mengabaikan belenggu formasi dan kemampuan untuk membengkokkan kesadaran seseorang, dan langsung melewati lapisan demi lapisan formasi. Ketika pikirannya hendak memasuki lembah, pria parubaya perkasa dari 3 sekte misterius tertinggi mengungkapkan ekspresi puas diri. Tiba-tiba, pikirannya melewati sebuah formasi dan tiba-tiba jatuh ke dalam ruang formasi. Formasi ini jelas berbeda dengan formasi lainnya. Itu terbentuk dari banyak benang yang bahkan inti jiwa tidak dapat melihatnya, dan pemikirannya tidak mungkin melewatinya juga. Ruang formasi diliputi aura malapetaka dan kemalangan. Ketika pikirannya bersentuhan dengan aura ini, dia langsung merasakan firasat buruk bahwa bencana akan segera terjadi. Terlebih lagi, aura ini mengandung sejenis energi pembusukan, menyebabkan pikirannya langsung menjadi putus asa dan lesu. Tubuh utama pria parubaya perkasa itu merasakan untaian kemalangan tak berbentuk, dan itu langsung menyelimuti dirinya bersama dengan hubungan antara dirinya dan pikirannya. Sial, formasi aneh macam apa itu? Cahaya di mata pria parubaya perkasa itu langsung berubah saat dia segera memutuskan hubungan antara dirinya dan pikirannya. Dia akhirnya bisa lepas dari perasaan diselimuti kemalangan, dan hal itu membuatnya takut hingga wajahnya menjadi pucat dan hatinya gemetar ketakutan. Kehilangan pikiran dan keberuntungan karmanya terkikis oleh kemalangan menyebabkan auranya menjadi lebih lemah, dan Dao Heart dan Soul Core-nya juga telah rusak. Anak itu sangat misterius, dan dia memiliki segala macam kemampuan yang hebat. Konon, dia pernah menggunakan kemampuan misterius untuk memusnahkan geng di First Star Killer City. Atau haruskah kita bergabung dan menghancurkan formasi dengan paksa sebelum menekannya? Wakil Gubernur Kota Qin menatap lapisan demi lapisan formasi sementara ketakutan muncul di matanya. Kalau begitu mari kita hancurkan formasi lapis demi lapis. Mari kita lihat kemana dia bisa melarikan diri. Pria parubaya yang perkasa itu meraung dengan marah saat dia memanfaatkan pemikirannya yang lain, dan itu berubah menjadi sosok lapis baja emas yang bermartabat. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan tinjunya menyebabkan badai spasial melonjak saat menghantam formasi. Gemuruh. Formasi itu hancur lapis demi lapis. Seperti yang diharapkan dari Daolord tingkat atas, pukulannya ini benar-benar menghancurkan 10 lapisan formasi. Penggarap memahami surga Dao dengan inti jiwa mereka, dan budidaya mereka melampaui ranah Daolord. Kemudian, mereka memanfaatkan aura Dao dan kemauan untuk memadatkan pikiran mereka, menyebabkan kemampuan surgawi yang mereka jalankan menjadi lebih kuat. Terlebih lagi, mereka tidak harus membentuk segel, dan satu pikiran saja bisa membentuk teknik dengan kekuatan yang tiada taraf. Meskipun ahli dari 3 sekte mendalam tertinggi ini belum mencapai alam yang melampaui alam Daolord, teknik budidaya dan kemampuan ilahi dari 3 sekte mendalam tertinggi sangat mengejutkan, dan itu menyebabkan serangan pikirannya sebanding dengan ahli yang melampauinya. Alam Daolord. Setelah sosok lapis baja emas yang terbentuk dari pikirannya menghancurkan lebih dari 10 lapisan formasi dengan satu pukulan, dia tampaknya menjadi jauh lebih ilusi. Dengan perintah di benak pria parubaya yang perkasa, seuntai angin sepoi-sepoi menyapu dari ruang di antara alisnya dan turun ke sosok lapis baja emas. Hal itu menyebabkan sosok lapis baja emas menjadi bersemangat sekali lagi, dan dia berulang kali menyerang formasi. Space Grand Dao dari 3 sekte mendalam tertinggi benar-benar sangat hebat. Wakil Tuan Kota Qin memuji, lalu dia menjentikkan jarinya ke arah formasi. Untaian aura Dao dan kemauan meledak secara eksplosif. Pertama, terdengar suara mendengung, lalu berubah menjadi suara guntur yang mengejutkan. Sambaran petir yang dapat menghancurkan segalanya meledak ke dalam formasi, dan langsung menghancurkan sebagian besar formasi yang menutupi lembah. Kekuatannya jauh melampaui serangan pikiran yang dilakukan oleh ahli dari 3 sekte mendalam tertinggi. Kemampuan ilahi tertinggi dari paviliun surgawi mendalam timur benar-benar hebat. Pria parubaya yang perkasa dan pria muda yang beradab sangat terkejut. Pemuda halus dari sekte Great Sun Limitless juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia mengeksekusi pemikirannya dan mengubahnya menjadi yin dan yang qi yang menyatu dan berubah menjadi kekuatan ilahi yang mengejutkan yang menyebabkan segala sesuatu kembali sunyi. Di bawah kekuatan gabungan ketiganya, formasi di atas lembah terus-menerus hancur, dan 6 jam kemudian, dasar lembah akhirnya terungkap. Trik tidak penting yang bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Pria parubaya yang perkasa itu mencibir dengan jijik. Wakil Tuan Kota Qin menyeka keringat di dahinya dan berkata, formasi yang diciptakan oleh seorang kultivator Dao True Realm dapat membuat kita, 3 Master Dao atas, mengonsumsi begitu banyak energi. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa orang ini luar biasa. Pria parubaya yang perkasa bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana Su Fang bisa sama dengan Luo Tian. Keduanya pandai dalam formasi, mungkinkah Luo Tian adalah inkarnasi Su Fang? Ekspresi wakil kota Lord Qin berubah serius, Luo Tian yang memenangkan 20 pertempuran berturut-turut di arena pembantaian darah. Jika memang begitu, Su Fang benar-benar menakutkan. Untungnya, orang ini sekarang menjadi kura-kura di dalam toples, dan akan segera jatuh ke dalam perangkap. Pemuda dari Great Sun Limitless Sect tersenyum malu-malu, dan cahaya terang melintas di matanya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan.
Mereka bertiga terbang ke dasar lembah pada saat bersamaan. Pada saat ini, suara acuh tak acuh Su Fang datang dari kediaman gua. Penguasa kota-kota pembantaian bintang benar-benar menghargai saya, Su Fang, dan mengirim 3 ahli tak tertandingi untuk menangkap saya, seorang kultivator Dao True Realm yang tidak penting. Wakil Tuan Kota Qin berkata dengan anggun, Su Fang, Tuan Kota tidak memiliki kebencian terhadapmu. Sebaliknya, dia sangat menghargaimu. Selama kamu bergabung dengan Istana Tuan Kota, statusmu tidak akan lebih rendah dari milikku. Bergabunglah dengan City Lord Mansion dan jadilah alat pemurnian ramuanmu. Su Fang mencibir. Bukan saja aku tidak akan bergabung dengan Istana Tuan Kota, tapi aku juga ingin kalian bertiga tunduk padaku dan menjadi budakku. Bagaimana menurutmu? Kemudian Su Fang keluar dari kediaman gua, dan suaranya yang mendominasi bergema di lembah. Mereka bertiga tercengang, lalu tertawa terbahak-bahak. Desir, desir. Mereka meletus dari istana Jiuxuan Dao milik Su Fang, membentuk tanda yang terjalin di atas lembah. Pada saat yang sama, cahaya ungu misterius dan sutra laba-laba yang tak terlihat keluar dari sisi kiri dan kanan lembah. Mereka menyatu dengan aura Dao dan terjalin satu sama lain, membentuk formasi besar yang menutupi seluruh lembah. Aura Dao yang luas dan tak terbatas serta kekuatan takdir menyelimuti mereka bertiga sepenuhnya. Ternyata Su Fang menggunakan tubuh Dharma kuning yang mendalam, yang mendalam, Dao surgawi, nasib ungu, dan Dharma iblis darah untuk melepaskan aura dan kemauan Dao mereka. Bersama dengan sutra laba-laba yang dikeluarkan laba-laba, mereka membentuk formasi yang rumit. Su Fang masih belum bisa melepaskan pikiran yang kuat, jadi dia menggabungkannya dengan formasi untuk menciptakan formasi yang jauh melampaui kekuatan serangan pikiran. Su Fang sudah lama berharap bahwa Istana Tuan Kota tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Setelah banyak pemotongan dan menggabungkan berbagai kemampuan dan formasinya yang luar biasa, dia menciptakan formasi tanpa nama ini dan menunggu ikannya jatuh ke jaring. Tak disangka, 3 ikan besar datang sekaligus. Kali ini, apapun yang terjadi, dia tidak akan membiarkan mereka melarikan diri. Formasi itu tiba-tiba beroperasi, melepaskan kekuatan suci dari formasi yang menyapu 3 pembangkit tenaga listrik. Segala jenis aura Dao yang kuat dan kekuatan mengerikan dari melahap takdir menghantam mereka bertiga seperti gelombang. Baru pada saat itulah mereka bertiga menyadari bahwa situasinya tidak baik. Mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menghadapi dampak formasi. Sebelumnya, mereka telah menghabiskan banyak energi untuk menghancurkan formasi. Pada saat ini, serangan formasi Su Fang mengandung kekuatan melahap takdir, membuat mereka tidak mampu mempertahankan diri. Selain itu, Su Fang sesekali melakukan serangan diam-diam melalui formasi. Meskipun ketiganya sangat kuat dan tidak dapat ditekan dalam waktu singkat, tidak mungkin mereka dapat melarikan diri dalam waktu singkat. Semakin lama mereka menunda, semakin merugikan mereka. Ketika pemeliharaan mereka habis sepenuhnya, mereka akan mati bahkan jika Su Fang tidak bergerak. 2726. Eksistensi kecil seperti semut berani mencoba menekanku. Teman yang sombong, Anda benar-benar berani bermimpi. Pria parubaya dari 3 sekte besar yang berdaulat meraung dengan jijik. Seorang kultivator di tingkat Dao sejati sebenarnya bermaksud untuk menekan Dao Lord kelas atas dan menjadikannya sebagai budak. Itu benar-benar hal yang sangat menggelikan. Pria parubaya itu menarik jimatnya. Setelah dia menghancurkannya, untaian kekuatan mengejutkan yang mengoyak ruang muncul darinya, dan bahkan celah di dalam Blood Gorge pun terkoyak dengan paksa. Melarikan diri, ini mungkin tidak akan semudah itu. Laba-laba, melahap keberuntungan karmanya. Su Fang segera mengirimkan transmisi suara ke laba-laba. Dia tidak berniat memanfaatkan kemampuan laba-laba secara langsung. Namun, ahli dari 3 sekte mendalam yang berdaulat ini tidak hanya memiliki kekuatan yang mengejutkan, dia juga memiliki jimat yang sangat tangguh. Kali ini, Su Fang bermaksud untuk menekannya apapun yang terjadi, jadi dia tidak mempedulikan hal lain. Karena dia tidak bisa menekannya sebagai budak, maka dia hanya bisa membunuhnya. Kill 11. Astaga! Tiba-tiba, seekor laba-laba kristal dan tembus pandang melompat keluar dari dalam formasi. Kultivator biasa sama sekali tidak mampu menyadarinya, tapi Dao Lord tingkat atas hampir tidak bisa menyadarinya. Apa itu? Wakil Gubernur Kota Qin dan pemuda halus dari Sekte Matahari Tanpa Batas langsung mengungkapkan ekspresi mempesona. Pria parubaya dari 3 sekte besar yang berdaulat melompat ke celah spasial sementara hatinya dipenuhi dengan rasa puas diri. Sedikit yang dia tahu. Mendesis, mendesis, mendesis. Laba-laba itu memuntahkan racun yang melampaui batas ruang dan waktu, dan langsung turun ke pria parubaya itu. Itu bukanlah racun biasa yang dimuntahkan sang laba-laba. Sebenarnya, itu bukanlah racun sama sekali, dan itu adalah energi kemalangan yang merusak keberuntungan karma. Tidak hanya mendatangkan malapetaka dan kemalangan, bahkan mengandung energi yang sangat mengerikan sehingga menyebabkan kehidupan seseorang menjadi menurun dan jatuh sakit. Apa-apaan itu? Pria parubaya itu tercengang, dan kemudian dia ditelan oleh semburan angkasa.
Meskipun dia tidak mampu menekannya dan terluka oleh laba-laba, itu pastinya tidak akan berakhir baik baginya. Belum lagi kemalangannya, energi aneh dari kemunduran dan penyakit yang dimiliki laba-laba sudah cukup untuk merenggut nyawanya. Itu laba-laba legendaris. Seperti yang diharapkan dari Paviliun Surgawi Mendalam Timur, Wakil Gubernur Kota Qin benar-benar mengenali laba-laba. Pemuda halus dari Sekte Matahari Tanpa Batas itu mendengus. Siapa yang peduli dengan laba-laba? Itu hanya binatang buas. Wakil Tuan Kota Qin tersenyum pahit dan berkata, Yang Mulia, saya khawatir kita akan hancur kali ini. Kemudian, ia menjelaskan beberapa legenda tentang laba-laba penenun kepada pemuda anggun itu. Wajah pemuda terpelajar itu langsung berubah pucat pasi, dan dia benar-benar kehilangan ketenangan sebelumnya. Sosok Su Fang muncul dari dalam formasi, dan dia berkata dengan sikap yang mendominasi, aku tidak pernah menyangka bahwa kamu akan benar-benar mengenal laba-laba serigala. Ini menghemat banyak usahaku. Laba-laba serigala mampu memusnahkan seekor laba-laba yang tangguh. Ras Chaotic, jadi mungkinkah kalian berdua yang hanya berada di alam Daolord bisa menghadapi laba-laba serigala? Wakil Tuan Kota Qin menangkupkan tinjunya dan berkata, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Saya bersedia untuk menyerah. Setelah dia selesai berbicara, dia berlutut di depan Su Fang, mengungkapkan penyerahannya yang tulus. Su Fang agak terkejut karena dia begitu berterus terang. Dia mengira orang ini akan menolak untuk sementara waktu. Pemuda anggun itu berkata dengan heran, Wakil Tuan Kota Qin, kamu. Wakil penguasa Kota Qin berkata, meskipun aku adalah wakil penguasa kota dari Kota Pembantaian Bintang, sebenarnya aku hanya seorang budak dari Paviliun Surgawi. Sepertinya aku memiliki otoritas tertentu, namun itu hanya terbatas pada Kota Pembantaian Bintang kedua. Karena guru memiliki laba-laba serigala, itu berarti dia memiliki keberuntungan karma yang menentang surga, dan pencapaiannya di masa depan akan melampaui imajinasi kita. Jadi, mengapa Anda tidak mengambil inisiatif untuk tunduk kepada guru? Anda bahkan akan dapat ditempatkan pada posisi penting. Selain itu, Anda akan dapat dinodai oleh keberuntungan karma guru saat mengikuti sisi guru. Mungkin Anda akan bisa menjadi ahli sejati di masa depan. Su Fang mengangguk dan berkata, kamu benar-benar bijaksana. Terlebih lagi, aku, Su Fang, dapat menjamin bahwa aku sama sekali tidak akan memperlakukan bawahanku sebagai umpan meriam. Mereka tidak hanya akan dapat memperoleh kebebasan dalam jumlah yang sesuai saat mereka berkultivasi di masa depan, aku akan berusaha sekuat tenaga dalam membina bawahanku. Membantumu melampaui alam Daolord hanyalah sesuatu yang bisa dilakukan dalam beberapa juta tahun. Astaga! Su Fang melambaikan tangannya, dan banyak harta karun tersapu dari dalam 6 avatar Dao Sein Extreme, dan harta itu melayang di hadapannya. Begitu banyak harta karun. Mata Wakil Tuan Kota Qin langsung berkedip dengan cahaya yang membara. Su Fang memandang pemuda anggun dari Sekte Matahari Agung Tanpa Batas itu dan bertanya dengan dingin, apa yang masih kamu ragukan? Mungkinkah kamu benar-benar ingin menjadi mayat sebelum kamu puas? Pemuda anggun itu tersenyum pahit dan berkata, jiwaku telah lama disegel oleh ahli sekte, dan benih segel telah menyatu dengan jiwaku. Tidak ada yang bisa menghapusnya. Bahkan jika aku ingin tunduk padamu, aku tidak berdaya. Jika kamu ingin membunuhku, bunuh saja aku. Su Fang bertanya, jika aku melepaskan belenggu jiwamu, apakah kamu bersedia tunduk padaku? Mata dalam pemuda anggun itu dipenuhi dengan rasa jijik. Anda. Su Fang terkekeh. Segel jiwa yang ditanam oleh keturunan dewa jahat memang sesuatu yang tidak bisa dihilangkan oleh ahli lain. Namun, itu bukan masalah bagiku, Su Fang. Keturunan dewa jahat. Wakil Tuan Kota Qin berseru sambil menatap pemuda anggun itu dengan kaget. Ekspresi pemuda anggun itu juga berubah seketika saat dia memandang Su Fang dengan tidak percaya. Bagaimana kamu tahu? Bukankah leluhur Luo memberitahumu tentang asal-usulku? Su Fang balik bertanya. Pemuda anggun itu berkata, leluhur Luo. Apakah kamu berbicara tentang Luo Jin? Meskipun dia juga berasal dari Great Sun Limitless Dao, aku tidak terlalu mengenalnya. Kenapa dia memberitahuku tentangmu? Asal-usul leluhur Luo memang tidak sederhana. Su Fang berhenti bertanya tentang leluhur Luo. Kemudian dia berkata, kamu sedang mengembangkan sutra tanpa batas Jiuxuan. Cepat atau lambat, segala sesuatu yang kamu miliki akan diambil oleh dewa jahat. Apakah kamu berencana untuk membiarkan segala sesuatu yang telah kamu kembangkan dengan susah payah diambil oleh seseorang? Kalau tidak, mata pemuda anggun itu dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana kamu tahu? Su Fang berkata, jangan khawatir tentang hal itu terlebih dahulu. Izinkan saya menanyakan sesuatu kepada Anda. Saya tidak hanya dapat melepaskan segel jiwa untuk Anda, tetapi saya juga dapat membantu Anda menyelesaikan konsekuensi dari sutra tanpa batas Jiuxuan. Meskipun hanya ada sedikit kemungkinannya, itu masih jauh lebih baik daripada kamu menunggu kematian. Pemuda anggun itu kaget dan ragu. Kamu hanya berada di alam Dao sejati. Su Fang mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Kemudian dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi.
Aura rune Dao melonjak dan langsung terkondensasi menjadi pedang ilusi dengan kekuatan takdir yang tajam. Pedang pemutus kehidupan. Wakil Tuan Kota Qin dan pemuda anggun itu kembali terkejut. Kemampuan ilahi tertinggi dari tahap takdir surga. Su Fang mengangguk dan berkata, itu benar. Ini adalah kemampuan takdir tertinggi dari tahap takdir surga. Ia dapat memotong semua belenggu dan pengekangan dalam takdir dan menahan semua kemampuan roh primordial. Bisakah itu membantu Anda menghilangkan segel jiwa? Salam, Tuan. Pemuda anggun itu terkejut sekaligus gembira. Dia buru-buru berlutut dan membungkuk pada Su Fang, membuka jiwanya kepada Su Fang. Membelanjakan. Pedang pemutus kehidupan mendarat pada jiwa asal pemuda anggun dan takdir ilusinya. Seberapa kuatkah kemampuan takdir ilahi dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi? Kemanapun pedangnya pergi, segel yang membelenggu jiwa pemuda anggun itu akan hancur lapis demi lapis. Namun, hal itu sama sekali tidak menimbulkan kerusakan pada jiwanya. Pemuda anggun itu tiba-tiba tampak telah melepaskan belenggunya. Dia terkejut dan senang. Dia bersujud pada Su Fang. Terima kasih Tuan. Wakil Tuan Kota Qin dengan tulus tunduk kepada Su Fang di dalam hatinya ketika dia menyaksikan adegan ini. Dia telah mengeksekusi teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi kali ini, dan itu menargetkan segel pada jiwa dan bukan nasib orang lain. Jadi, Su Fang hanya menghabiskan sekitar 10% umurnya, dan itu masih dalam kisaran yang dapat diterima. Setelah itu, Su Fang mengeksekusi teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi lagi, dan itu berubah menjadi lapisan benih segel yang membelenggu jiwa mereka. Dengan cara ini, nasib mereka akan berada di bawah kendali Su Fang, dan sangat mustahil bagi mereka untuk mengkhianati Su Fang. Seperti itu. Dua ahli tangguh langsung muncul di bawah komando Su Fang. Keduanya berada di alam Daolord atas, dan kekuatan mereka yang sebenarnya sebanding dengan ahli puncak di alam Daolord atas. Kalian berdua berkultivasi dan pulih terlebih dahulu. Ada yang ingin kutanyakan pada kalian berdua setelah itu. Su Fang menarik beberapa harta karun dari 6 avatar Dao Sein Extreme, 100 pil darah menyebalkan 9 tanda, dan 10 tetes darah dari ahli dari klan Suan yang telah melampaui alam Daolord. Kemurahan hati Su Fang menyebabkan kedua bawahannya yang awalnya sedikit gugup menjadi terkejut dan gembira. Setelah itu, Su Fang menarik avatar nasib valet dan laba-laba miliknya, lalu dia memimpin kedua bawahannya ke tempat tinggalnya. Su Fang telah menghabiskan cukup banyak umurnya kali ini. Setelah dia kembali ke tempat tinggalnya, dia dengan ceroboh melahap pil obat, harta karun, dan esensi darah para ahli untuk dengan cepat memulihkan umur dan kekuatannya yang hilang. Setelah dia pulih sedikit, Su Fang meninggalkan tempat tinggalnya dan mengatur formasi di lembah sekali lagi. Dibandingkan dengan formasi yang dia buat dengan tergesa-gesa terakhir kali, tidak hanya jumlahnya lebih banyak, tetapi bahkan lebih rumit dan luas. Setelah semuanya diatur dengan benar, dia tidak takut bahwa Istet Tuan Kota akan mengirim ahli lain ke sana. Bahkan jika Tuan Kota sendiri datang, Su Fang tetap tidak akan takut. Setelah itu, Su Fang memanggil wakil Tuan Kota Qin dan pemuda dari Sekte Matahari Agung dan menanyai mereka secara mendetail. Namun, hasilnya mengecewakan Su Fang. Kamu berniat mencari tahu kebenaran di balik turunnya Dewa Iblis dari penggarap Sekte Matahari Besar itu. Daozu Sisuan tiba-tiba berbicara di benak Su Fang. Dia sudah lama tidak berbicara, dan hanya berbicara jika menyangkut turunnya Dewa Iblis. Itu benar, aku tidak menyangka organisasi Sekte Matahari Besar begitu tertutup. Selain mengembangkan kitab suci janji Jiuxuan dan dikirim ke Lembah Darah, Wu Meng sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang rahasia eselon tinggi Sekte Matahari Besar. Wu Meng yang dibicarakan Su Fang adalah pemuda halus dari Sekte Matahari Besar. Untuk membasmi kekuatan keturunan Dewa Iblis di Sisuan, aku telah menghabiskan banyak usaha secara pribadi. Akan aneh jika kamu bisa mendapatkan rahasia sebesar itu dari seorang kultivator Daolord. Namun, sekarang saya dapat memastikan bahwa Sekte Matahari Besar adalah kekuatan yang dibentuk oleh keturunan Dewa Iblis di wilayah ilahi Suan Timur. Kekuatan ini sebenarnya sama kuatnya dengan 3 sekte misterius Taisang. Turunnya Dewa Iblis benar-benar menakutkan. Dengan kekuatanmu saat ini, sebaiknya kamu tidak melakukan kontak dengan jalur agung matahari tanpa batas. Dengan kekuatan mereka, mereka dapat dengan mudah menghancurkanmu hingga menjadi debu. Tuanmu akan menemukan cara untuk memberitahu orang tua dari Dongsuan itu dan menyuruhnya bersiap terlebih dahulu. Terima kasih atas masalahnya, Tuan. Setelah mengakhiri percakapannya dengan Daozu Sisuan, Su Fang mulai bersiap untuk masuknya yang kedua ke arena Sanguinity. Masalah Sekte Matahari Besar tidak ada hubungannya dengan dia. Karena Daozu Sisuan secara pribadi telah melakukan intervensi, tentu saja dia tidak perlu khawatir. Tujuannya adalah menjadi jenderal sanguinitas ilahi tingkat tinggi, atau bahkan penguasa sanguinitas ilahi, dan mendapatkan jimat pelindung yang memungkinkannya mendapatkan pijakan di domain ilahi Suan Timur. Su Fang tidak tahu bahwa kota pembunuh nomor 1 saat ini sedang berada dalam keadaan kacau balau. 2727. Su Fang hanyalah seorang kultivator alam Dao sejati,
dan mungkin mustahil menemukan kultivator tingkat rendah seperti itu di kota pembantaian bintang kedua. Seharusnya, gubernur kota-kota pembantaian bintang kedua yang bermartabat mendapat dukungan dari Paviliun Surgawi Mendalam Timur, namun bukan saja dia gagal menekan Su Fang, dia bahkan dibunuh oleh Su Fang. Sekarang, bahkan wakil gubernur kota dan pakar alam Daolord dari 3 sekte misterius tertinggi dan jalur matahari tak berujung belum kembali, jadi keterkejutan yang ditimbulkannya sudah jelas. Kediaman gubernur kota telah ditampar wajahnya dengan keras, dan martabatnya telah hilang sama sekali. Reputasi 3 sekte misterius tertinggi dan jalur matahari tak berujung juga anjlok. Semua orang menebak dengan tepat siapa Su Fang dan apa hubungannya dengan Luo Tian yang telah memenangkan 20 pertempuran berturut-turut. Pada saat yang sama, semua orang menantikan bagaimana kediaman gubernur kota dan 2 kekuatan besar lainnya akan menghadapi Su Fang. Yang mengejutkan semua orang, 3 kekuatan besar tidak mengirim ahli lagi ke Star Slaughter City. Mereka menduga ketiga kekuatan besar itu ketakutan. Bahkan ahli tak tertandingi di alam Daolord tidak dapat melakukan apapun pada Su Fang, jadi tidak ada gunanya bahkan jika ahli lain pergi ke sana. Lagi pula, para ahli yang melampaui alam Daolord dibatasi oleh kehendak lembah darah, dan istana gubernur kota tidak dapat mengirimkan ahli manapun. Jadi, meskipun gubernur kota secara pribadi mengambil tindakan, hasilnya tidak akan baik. Akan menjadi lelucon besar jika gubernur kota pun jatuh ke tangan Su Fang. Su Fang berada di kediamannya di lembah, dan dia bersiap memasuki arena pembantaian darah untuk kedua kalinya. Dia bahkan menyegel semua jimat yang digunakan untuk komunikasi, jadi dia secara alami tidak menyadari keributan di Star Slaughter City. Su Fang memiliki persediaan pil iblis darah bergaris perak dan batu iblis darah yang hampir tidak ada habisnya, jadi dia tidak mempertimbangkan masalah sumber daya untuk mengolah tubuh iblis darah sama sekali. Setelah melahap pil Bloodfin dan batu Bloodfin dengan gila-gilaan dan berkultivasi selama lebih dari 1000 tahun, tubuh Bloodfin Su Fang tak henti-hentinya meningkat dan tak henti-hentinya memadatkan tanda pembantaian di atasnya. Tidak hanya tubuh iblis darahnya yang meningkat pesat, Su Fang tidak hanya memahami formasi di dalam roda Luo Tian, dia akhirnya memahami semua 1 juta formasi di dalam roda Luo Tian. Formasi ini berkisar dari formasi ilusi hingga formasi defensif dan formasi ofensif. Dapat dikatakan bahwa semuanya mencakup semuanya. Meskipun semuanya merupakan formasi level terendah, jumlahnya terlalu banyak. Hal ini memungkinkan pencapaian Su Fang dalam formasi mencapai tingkat yang mencengangkan. Sayangnya, karena keterbatasan budidayanya, ia masih belum mampu mencapai level pembentukan formasi dengan satu pemikiran. Proses memahami bentukan juga merupakan proses menumbuhkan roh primordial seseorang. Saat dia menguasai lebih banyak formasi, roh primordial doppelganger Su Fang meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Menurut perkiraan Su Fang, bahkan jika dia tidak dapat melakukan serangan pikiran tanpa kendali, serangan inti jiwanya saja sudah cukup untuk menghancurkan Daolord biasa. Bas dengungan-dengungan. Saat Su Fang telah menguasai 1 juta formasi tingkat rendah di ruang dalam roda Luo Tian, getaran hebat tiba-tiba meletus dari ruang dalam. Di tengah ruang formasi asli, saat ruang bergetar, ruang formasi independen lainnya muncul. Roda Luo Tian adalah Suan Bao tertinggi yang dikembangkan oleh Master Formasi Suan Utara. Tidak mungkin roda itu hanya memiliki formasi tingkat rendah ini. Karena saya telah memahami 1 juta formasi tingkat rendah, itu berarti saya memenuhi syarat untuk terus memahami formasi tingkat tinggi. Kesadaran roh primordial Su Fang memasuki ruang formasi independen dengan antisipasi. Benar saja, itu seperti yang diharapkan. Di dalam ruang formasi, ada juga bola cahaya yang mengambang, tetapi jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan di ruang formasi luar. Jumlahnya hanya sedikit di atas 100.000. Setiap bola cahaya berisi formasi. Dibandingkan dengan formasi yang telah dia kembangkan sebelumnya, formasi tersebut jelas memiliki level yang lebih tinggi dan 10 kali lebih dalam. Roda Luo Tian ini memang merupakan harta karun yang bagus. Tidak hanya dapat mengembangkan roh primordial, tetapi juga memungkinkan saya menguasai formasi yang kuat. Su Fang sangat senang, dan roh primordial doppelgangernya memfokuskan seluruh energinya untuk memahami formasi tingkat tinggi itu. Sekitar 2000 lainnya berlalu. Sudah waktunya memilih lawan dan bersiap memasuki arena pembantaian darah. Su Fang mengakhiri kultivasinya. Dia mengeluarkan jimat rune dan membuka segelnya. Dia menemukan bahwa banyak orang mentransmisikan kehendak ilahi mereka melalui jimat rune. Saudara Yi Chen, ada apa? Kehendak ilahi Su Fang disalurkan melalui jimat rune. Setelah beberapa saat, suara Dongsuan Yi Chen datang dari jimat rune. Saudara Su Fang, kamu baik-baik saja. Su Fang terkekeh, tentu saja aku baik-baik saja. Dongsuan Yi Chen tidak sabar untuk bertanya, wakil Tuan Kota Qin dan para ahli dari 2 kekuatan lainnya, apakah mereka benar-benar ditekan oleh Anda? Su Fang mengubah topik pembicaraan, Saudara Yi Chen, apakah kamu mendapatkan benda spiritual yang aku minta untuk kamu beli? Ini hanya masalah kecil, aku sudah melakukannya untuk Saudara Su Fang.
Aku akan memberikannya kepadamu saat kita bertemu lagi nanti. Kata-kata Dongsuan Yichen membuat Su Fang merasa lega. Saudara Su Fang, kamu harus berhati-hati. Ketiga kekuatan itu pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Bahkan Dongsuan Jun akan melawanmu. Saya mengerti. Terima kasih atas pengingat Anda, Saudara Yichen. Setelah mengakhiri percakapannya dengan Dongsuan Yichen, Su Fang mulai mencari penantang di antara banyak pembudidaya jimat rune. Itu tidak akan berhasil jika mereka terlalu lemah. Bahkan jika Su Fang mengeluarkan tantangan, tidak ada yang berani menerima tantangan tersebut dengan reputasi Luo Tian yang memenangkan 20 pertempuran berturut-turut. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Su Fang akhirnya memilih penantang berdasarkan rekor pertarungan lawannya. Sama seperti terakhir kali ini dia memilih 20 orang. Kota Pembantaian Bintang Kedua. Di sebuah paviliun. Seorang kultivator dengan rambut acak-acakan dan aura ganas sedang memegang jimat rune dan memberikan tantangan kepada lawannya. Tiba-tiba, jimat rune itu bergetar. Kultivator yang acak-acakan itu mengangkat alisnya dan mencibir, seseorang benar-benar berani menantangku. Luo Tian, itu sebenarnya Luo Tian. Melihat nama penantangnya, tangan kultivator yang acak-acakan itu gemetar dan dia hampir menghancurkan jimat rune tersebut. Luo Tian terkutuk itu, beraninya dia menantangku. Bukankah dia memilih yang lemah? Penolakan yang tidak tahu malu. Kultivator yang acak-acakan menolak tantangan pihak lain tanpa ragu-ragu. Di puncak gunung di sebelah rumah Tuan Kota, di kediaman gua, seorang pria kekar dengan rambut hitam seperti orang biadab juga menerima tantangan Su Fang. Luo Tian, aku ingin melihat apakah kamu benar-benar sekuat rumor yang beredar. Pria kekar yang buas itu hendak menerima tantangan itu. Tiba-tiba gelombang. Sebuah pikiran muncul dari ketiadaan dan berubah menjadi hantu seorang kultivator berjubah darah. Dia memandang pria kekar itu dan berkata dengan anggun, saya dari Istana Tuan Kota. Saya tidak bisa menerima tantangan apapun dari Luo Tian. Mengapa? Ini adalah keputusan Istana Tuan Kota. Apakah kamu berani menentangnya? Ya. Adegan yang sama terjadi di mana-mana di Second Star Slaughter City. Rumah Tuan Kota. Penguasa kota baru saja mengeluarkan keputusan tersebut ketika pemikiran Dongsuan Jun muncul di udara. Tuan Kota, apakah semuanya sudah beres? Saya secara alami telah menyelesaikan perintah Tuan Muda dengan benar. Penguasa kota mengangguk dan kemudian bertanya dengan bingung, mengapa Tuan Muda ingin saya menghentikan semua praktisi menerima tantangan Luo Tian? Bayangan pikiran Dongsuan Jun tersenyum ringan. Su Fang itu pasti Luo Tian. Karena dia ingin membuat dirinya terkenal di arena pembantaian sanguin, maka beri dia kesempatan dan angkat dia tinggi-tinggi. Semakin tinggi dia memanjat, semakin keras dia akan jatuh. Tuan Muda sangat menghargai Su Fang. Anda telah menghabiskan begitu banyak usaha untuknya. Mengapa Tuan Muda tidak bertindak secara pribadi dan menekannya secara langsung, lalu menyaringnya menjadi budak? Orang ini luar biasa. Formasi, alkimia, dan kekuatannya sendiri layak untuk saya upayakan untuknya. Jika aku bisa menaklukkannya, aku akan menjadi seperti harimau yang mempunyai sayap. Tidak hanya Dongsuan, tetapi bahkan seluruh alam Dewa Jiuxuan akan memiliki tempat untukku. Tuan Muda itu bijaksana. Di lembah di luar kota. Semua tantangan Su Fang ditolak, yang mengejutkannya. Mereka tidak mungkin takut dengan rekor 20 kemenangan berturut-turut, bukan? Aneh, sungguh aneh. Jika tidak ada yang berani menerima tantangan tersebut, kehendak lembah darah secara otomatis akan memilih lawan untuk penantangnya. Lawannya bisa jadi ahli yang lemah atau tak tertandingi yang menduduki peringkat pertama. Bes. Jimat rune tiba-tiba berdengung berulang kali. Su Fang dengan cepat mengirimkan kesadarannya ke jimat rune untuk melihatnya. Seseorang sebenarnya telah mengeluarkan tantangan. Tepatnya ada 20 orang, tidak lebih dan tidak kurang. Mereka telah mengeluarkan tantangan tetapi tidak ada yang menerimanya. Sekarang, mereka telah memberikan tantangan kepada Su Fang seolah-olah mereka setuju untuk melakukannya. Akan aneh jika tidak ada hal mencurigakan yang terjadi. Sepertinya kediaman Tuan Kota sudah menentukan bahwa aku adalah Su Fang, jadi mereka berencana untuk mengelilingiku dengan ahli sungguhan dan menguras tenagaku sampai mati di arena pembantaian sanguin. Tuan Kota punya ide bagus. Su Fang menebak niat kediaman Tuan Kota dan tidak bisa menahan cibiran. Tidak peduli lawan macam apa yang telah disiapkan oleh kediaman Tuan Kota untukku, apa yang harus aku takuti. Su Fang tersenyum mendominasi dan menerima tantangan semua orang tanpa ragu-ragu. Tiba-tiba, orang lain mengeluarkan tantangan. Menba itu tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia benar-benar mengambil inisiatif untuk menantangku. Melihat nama penantangnya, Su Fang terkejut. Kemudian Menba mentransmisikan kesadarannya, Luo Tian, aku menantangmu. Apakah kamu berani menerimanya? Tanpa menunggu Su Fang berbicara, suara Menba sekali lagi datang dari jimat rune, apakah kamu masih ingat wanita itu, King Xuan? Dia telah jatuh ke tanganku. Jika kamu tidak menerima tantanganku, aku akan segera menghancurkan kepalanya.
King Xuan. Hati Su Fang melonjak dengan aura yang ganas. Faktanya, Su Fang dan King Xuan tidak terlalu dekat. Namun, wanita ini telah melakukan yang terbaik untuk Su Fang. Sekarang setelah dia jatuh ke tangan Menba, Su Fang tentu saja tidak akan duduk diam. Su Fang berkata, biarkan dia pergi dulu. Aku menerima tantanganmu. Apakah kamu pikir aku idiot? Jika saya melepaskannya, bagaimana jika Anda menarik kembali kata-kata Anda dan tidak menerima tantangan saya? Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Terserah kamu apakah kamu percaya padaku atau tidak. Su Fang sudah kehabisan akal. Dia hanya bisa menerima tantangan itu. Suara bangga Menba datang dari jimat rune, kupikir kamu sangat kuat, tapi sebenarnya kamu idiot. Wanita itu sudah aku bunuh. Terlebih lagi, sebelum aku membunuhnya, aku bahkan bersenang-senang dengannya selama beberapa hari. Meskipun wanita itu tidak cantik, dia masih perawan. Niat membunuh tiba-tiba muncul di mata Su Fang. Menba tertawa terbahak-bahak, apakah kamu merasa sangat marah? Datang dan gigit aku. Hahaha, aku sengaja memprovokasimu dan mengganggu Dao Heartmu. Ketika saatnya tiba, aku akan mempermainkanmu sampai mati di panggung pembantaian darah. Tidak perlu menunggu sampai tahap pembantaian darah. Suara Su Fang dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tiba-tiba mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga dan menampilkan petir takdir. 2728. Teriakan melengking Menba terdengar dari dalam jimat itu. Itu bukanlah akhir dari semuanya. Kekuatan Lightning of Destiny tidak sesederhana hanya melenyapkan seutas Divine Sense. Kemampuan untuk melenyapkan takdir mengikuti Divine Sense Menba dan menyerang langsung ke tubuh utama Menba di kota Starkiller kedua, dan itu meledak ke takdir halusnya. Ah! Tawa liar di wajah Menba langsung membeku. Di bawah kekuatan Lightning of Destiny, tubuh fisiknya, avatar di Istana Dao, jiwanya, hati Dao-nya, dan yang lainnya langsung terluka parah. Kotoran! Kotoran! Puh! Puh! Menba memuntahkan lebih dari selusin suap darah secara berurutan, dan auranya menjadi putus asa dan lemah. Setelah itu, dia terjatuh ke tanah dan terluka parah. Kemampuan ilahi apa itu? Sial! Sosok menakutkan apa yang membuat saya tersinggung. Menba berjuang untuk berdiri, dan seluruh tubuhnya gemetar sementara matanya dipenuhi ketakutan dan keheranan. Dan ini karena Su Fang tidak benar-benar ingin membunuhnya. Tentu saja, dia tidak berbelas kasihan, dan dia hanya ingin meninggalkannya untuk ditangani di arena pembantaian darah. Selain itu, menjalankan teknik penyusutan kehidupan untuk melenyapkan takdir seorang kultivator menghabiskan sejumlah besar kekuatan hidup, dan Su Fang tidak ingin menderita terlalu banyak kerusakan sebelum memasuki arena pembantaian darah. King Xuan, kamu mati karena aku, jadi satu-satunya hal yang bisa aku lakukan adalah mencabut urat musuhmu dan mengulitinya hidup-hidup sebelum memurnikan jiwanya untuk selamanya. Di dalam tempat tinggalnya, Su Fang menghela nafas panjang, dan Dao Heart-nya perlahan-lahan memulihkan ketenangannya. Melaksanakan teknik penyusutan kehidupan kali ini telah menyebabkan beberapa helai rambut putih tumbuh di pelipisnya. Namun, Dao Heart-nya akan terhalang jika dia tidak menghukum Menba, jadi sangat berharga untuk membayar harga sekecil itu untuk mempertahankan Dao Heart-nya. Sekitar 20 tahun kemudian, pintu mendalam di lembah awalnya dalam keadaan sunyi senyap, namun tiba-tiba bergetar dan memancarkan kekuatan ruang. Karena pintu mendalam dapat digunakan, itu berarti seseorang dapat memasuki arena pembantaian darah. Qin Heng, Wu Meng, kalian berdua tinggal di sini dan menjaga lembah. Cegah kediaman gubernur kota memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang formasi. Su Fang memberi perintah pada dua Daolord tingkat atas. Keduanya memiliki kekuatan luar biasa di alam Daolord bagian atas, dan ditambah dengan formasi lapis demi lapis, bahkan gubernur kota sendiri tidak akan mampu menembus pertahanan mereka. Sekarang dia tidak perlu khawatir lagi, harta milik Su Fang. Kemudian, Su Fang menggunakan formasi untuk memadatkan topeng di wajahnya dan melangkah ke pintu mendalam. Ruang terdistorsi dan kekuatan ilahi melilitnya sebelum dia menghilang ke dalam gerbang surgawi. Su Fang tiba di arena pembantaian darah sekali lagi. Begitu dia keluar dari arai roh, dia segera menarik perhatian semua orang. Luo Tian, dia benar-benar datang. Saya ingin tahu apakah dia bisa melanjutkan kejayaannya dari sebelumnya dan terus memenangkan 20 pertandingan berturut-turut. Saya pernah mendengar bahwa Luo Tian adalah Su Fang, wakil penguasa kota dari kota pembantaian bintang kedua, serta ahli dari 3 sekte misterius tertinggi dan jalan besar matahari tanpa batas, semuanya tewas di tangannya. Memenangkan 20 pertandingan berturut-turut di arena pembantaian darah tentu saja sangat mudah. Kurasa tidak, kali ini, istana tuan kota pasti akan memikirkan cara untuk membunuhnya. Belum lagi memenangkan 20 pertandingan berturut-turut, akan sulit baginya untuk mempertahankan nyawanya. Pada saat ini, ruang di mana arena pembantaian darah berada dipenuhi orang. Tidak ada kursi kosong, bahkan lorong pun dipenuhi orang. Begitu mereka melihat Su Fang muncul, tidak ada yang berani bersuara. Sebaliknya,
Mereka berkomunikasi satu sama lain melalui roh primordial mereka. Cahaya ilahi Su Fang menyapu banyak kultivator sebelum akhirnya mendarat di arena pembantaian darah yang mengambang di tengahnya. Melihat tidak ada seorang pun di arena pembantaian darah, Su Fangda berjalan menuju area tengah. Dongsuan Yichen menyampaikan pikirannya, Saudara Su Fang, Anda harus berhati-hati. Saya pernah mendengar bahwa Dongsuan Jun dan penguasa kota telah berupaya keras untuk berurusan dengan Anda kali ini dan telah mengerahkan banyak ahli. Kemudian, Dongsuan Chan juga menyampaikan pikirannya kepada Su Fang, Saudara Su Fang, hati-hati. Su Fang mengangguk pada mereka berdua, lalu melompat ke arena pembantaian darah dan melihat ke bawah. Hampir semua penggarap kota pembantaian bintang kedua telah tiba. Bahkan singgasana di barisan depan pun penuh. Inilah para ahli sejati yang menempati peringkat teratas. Namun, Su Fang tidak melihat sosok Dongsuan Jun, jadi dia tidak tahu siapa ahli yang diatur oleh penguasa kota. Su Fang terlalu malas untuk memperhatikan rumah tuan kota. Di hadapan kekuatan yang kuat, konspirasi apapun bukanlah apa-apa. Dia akan melakukan apa yang harus dia lakukan. Menba, bangunlah dan mati. Su Fang memandangi singgasana di baris kedua dan berteriak dengan dingin. Menba. Penantang pertama Luotian adalah Menba. Menba adalah ahli yang berada di peringkat 20 besar. Mengapa Luotian menantangnya begitu dia muncul? Bukankah dia terlalu sombong? Menba berdiri dari singgasananya di tengah diskusi orang banyak. Luotian, kamu menggunakan cara tercela untuk menjebakku. Tantangan ini tidak masuk hitungan. Aku tidak bertarung lagi. Menba meraung di arena pembantaian darah. Semua orang kaget dan tercengang. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa Menba, yang dulunya sangat mengagumkan dan mendominasi, kini putus asa dan belum pulih dari luka seriusnya. Su Fang berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu tidak ingin dilenyapkan oleh kehendak lembah darah, bangunlah di sini dengan patuh. Di arena pembantaian darah kota pembantaian bintang yang kedua, selama seseorang menerima tantangan, tidak ada kemungkinan untuk mundur. Kalau tidak, mereka akan dilenyapkan oleh kehendak lembah darah. Setelah menerima tantangan tersebut, seseorang tidak dapat meninggalkan lembah darah melalui gerbang mendalam. Oleh karena itu, begitu seseorang menerima tantangan ini, dia harus pergi ke arena pembantaian darah. Oleh karena itu, tidak ada cara untuk melarikan diri dari lembah darah. Tentu saja, Menba tidak ingin dilenyapkan, tapi dia tidak punya pilihan selain terjun ke arena pembantaian darah. Aku mengaku kalah. Menba berteriak keras begitu dia sampai di arena. Su Fang memandang Menba dengan dingin dan mencibir, apakah menurutmu aku akan setuju? Menurut aturan arena pembantaian darah, kecuali lawan menerima tantangannya, tidak ada gunanya bahkan jika seseorang mengaku kalah. Tidak mungkin untuk melarikan diri dari arena pembantaian darah. Menba mengertakkan gigi dan berkata, Luotian, jangan melangkah terlalu jauh. Aku, Menba, juga ahli dunia mendalam. Jika kamu berani membunuhku, kamu akan diburu dan tidak akan pernah memiliki kedamaian. Di masa depan, Su Fang terkekeh, saya berani membunuh para jenius dari 3 sekte mendalam tertinggi. Mengapa saya tidak berani membunuh Anda? Bagaimana kekuatan di belakang Anda dibandingkan dengan 3 sekte mendalam tertinggi? Menba juga tahu bahwa dia tidak bisa mengancam Su Fang. Dia mengertakkan gigi dan berkata, saya hanya membunuh seorang kultivator kecil. Terlebih lagi, kultivator itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Mengapa Anda harus begitu tidak kenal ampun? Tubuh Su Fang dipenuhi dengan niat membunuh, kehidupan King Xuan juga merupakan kehidupan. Terlebih lagi, martabat Luotian tidak dapat dilanggar. Mereka yang berani melanggar, akan mati. Syarat apa yang kamu inginkan? Aku akan menyetujui semuanya. Berlutut. Su Fang berteriak dengan dingin. Menba gemetar dan berlutut di tanah karena terhina dan dendam. Su Fang mengulurkan tangannya dan mengeluarkan 3 jimat susunan. Dia segera membuat susunan jebakan dan membelenggu Menba di tengah susunan. Kill 11. Segera setelah itu, lebih dari 10 tanda pembantaian muncul di bawah jubah Su Fang dan membentuk arai pedang pembantaian yang menyerang Menba. Luotian, aku sudah berlutut dan mengakui kesalahanku. Jangan melangkah terlalu jauh. Menba tidak menyangka Su Fang akan bergerak. Jika aku memenggal kepalamu dan mengakui kesalahanku, apakah kamu setuju? Su Fang mengungkapkan senyuman dingin. Siapa? Siapa? Susunan pedang melewati susunan jebakan dan menyelimuti Menba. Menba memang layak menjadi salah satu dari 20 ahli terbaik di kota Star Killer kedua. Meskipun dia terluka parah, dia masih bisa mengaktifkan aura pertahanan dan pembantaiannya untuk menghancurkan susunan pedang Su Fang. Jangan terburu-buru, luangkan waktumu. Su Fang melepaskan pedang pembantaian Qi sambil mengaktifkan susunan untuk menekan Menba. Tidak peduli betapa luar biasa kekuatan Menba, dia saat ini terluka parah dan terjebak dalam barisan. Dia hanya bisa menerima pukulan secara pasif. Cepat atau lambat, dia tidak akan bisa lepas dari nasib ditindas. Aku akan bertarung denganmu. Menba terpaksa terpojok dan mulai bersiap bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya.
Namun, Su Fang bahkan tidak memberinya kesempatan untuk bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Pertama, dia menggunakan mata insinerasi sejati untuk membakar istana Dao dan jiwa asal Menba. Kemudian, aura pembantaian menyerang Dao Heart miliknya. Dia bahkan tidak sempat membakar dirinya sendiri. Kemudian, jimat susunan berubah menjadi lapisan susunan, susunan ilusi, susunan serangan. Kekuatan ilahi susunan itu menyapu Menba gelombang demi gelombang. Setelah bertahan selama setengah jam, Menba berada di ujung tali. Suara mendesing gelombang. Su Fang melewati formasi susunan. Tanda pembantaian terjalin menjadi pedang ki yang tajam, langsung menyerang jantung Dao Menba. Setelah teriakan yang menyedihkan, hati Dao Menba hancur. Dia benar-benar kehilangan keinginan untuk melawan. Jika kamu menantangku secara terbuka, paling banyak aku akan membunuhmu. Tapi karena kamu begitu sombong, tidak mudah bagiku untuk membunuhmu. Su Fang berkata dengan dingin sambil menggunakan kekuatan sucinya untuk membelenggu Menba. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan meraih Menba. Siapa? Siapa? Su Fang mengeluarkan pembuluh darah dan otot Menba dari tubuhnya. Kulitnya juga terkelupas selapis demi selapis. Apa yang mengelupas kulitnya? Itu sekarang. Kemudian, Su Fang mengambil tubuh Menba dari istana Dao dan membunuhnya dengan semburan aura pembantaian. Luo Tian, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan, bunuh aku jika kamu punya nyali. Menba menjerit menyedihkan. Saat kamu menyiksa King Xuan, apakah dia juga memohon padamu? Su Fang berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, tubuh Yuan Spiritnya tiba-tiba melepaskan kekuatan suci yang melahap dan menarik jiwa Menba keluar dari tubuhnya. Membelanjakan. Gumpalan kekuatan roh primordial berubah menjadi api ketiadaan, menyelimuti jiwa Menba dan membakarnya. Jiwa Menba merintih kesakitan dalam nyala api Yuan Spirit. Dia tidak akan mati dalam waktu singkat, jadi dia hanya bisa menahan rasa sakit yang tak terlukiskan. Di bawah tahap pembantaian darah, terjadi keheningan yang mematikan. Semua orang terkejut dengan metode kejam Su Fang. Mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gudang es, dan tubuh mereka mengeluarkan rasa dingin. Wajah Dong Xuan Chan pucat karena ketakutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Su Fang yang tampak baik hati akan memiliki sisi yang begitu kejam dan kejam. Untungnya, itu bukan musuh Su Fang, tapi temannya, Dong Xuan Yichen juga gemetar ketakutan, tapi di saat yang sama, dia juga senang. 20 pembudidaya yang diatur oleh Istana Tuan Kota untuk mengambil inisiatif menantang Su Fang juga gemetar saat ini. Su Fang menyingkirkan tubuh Menba dan menyelimuti jiwanya dengan api Yuan Spirit. Dia menyerapnya ke dalam Istana Jiuxuan Dao dan terus membakar dan memurnikannya. Dari bintang berwarna merah darah di atas tahap pembantaian darah, cahaya merah darah menyelimuti Su Fang. Aura darah bermutu tinggi dan murni membersihkan aura darah Su Fang. Setelah sekitar setengah jam, Su Fang menyelesaikan pembersihan dan sampai ke sisi tahap pembantaian darah. 2729. Su Fang. Luo Tian memang Su Fang. Meskipun penonton telah lama menentukan bahwa Luo Tian adalah Su Fang, konfirmasi Su Fang masih menyebabkan penonton berseru kaget. Istana Tuan Kota telah mengirimkan begitu banyak ahli untuk memburu Su Fang, namun bahkan wakil Tuan Kota Qin, ahli dari 3 sekte mendalam tertinggi, dan sekte matahari besar tanpa batas tidak kembali. Saat ini, Menba, yang menduduki peringkat 20 besar Star Killer City, juga dibunuh olehnya. Menba sudah terluka parah sebelum dia naik ke tahap pembantaian darah. Mustahil untuk melihat kekuatan Su Fang yang sebenarnya setelah membunuh Menba. Namun, metode kejam Su Fang mengejutkan semua orang. Semua orang memandang Su Fang. Bahkan orang paling gila dan paling haus darah pun merasa kagum di mata mereka. Menghadapi tantangan dominan Su Fang, para ahli yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Istana Tuan Kota semuanya tidak bisa berkata-kata. Tidak ada yang berani berdiri. Mata tajam Su Fang menyapu penonton dan berkata, kamu pernah menantangku sebelumnya, Su Fang. Kenapa tidak ada yang berani naik ke panggung sekarang? Terjadi keheningan sesaat. Aku, Feng Cheng, menantangmu. Seorang penantang melompat dari bawah panggung dan mendarat di depan Su Fang. Siapa Feng Cheng ini? Dia punya nyali untuk menantang Su Fang. Dia telah bertarung total dalam 13 pertarungan di tahap pembantaian darah dan kalah 6 kali. Kekuatan orang ini sangat biasa. Kerumunan menemukan informasi Feng Cheng dan menemukan bahwa catatan pertempurannya sangat biasa. Dia sebenarnya mengambil inisiatif untuk menantang Su Fang, yang membuat mereka bingung dan membuat mereka berdiskusi dengan penuh semangat. Feng Cheng menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang dan berkata, saya Feng Cheng, dari. Tidak perlu memperkenalkan dirimu. Bahkan jika kamu berasal dari paviliun surga mendalam timur, aku tidak akan berhati lembut. Lakukan saja, Su Fang berkata dengan dominan. Siapa yang tahu gelombang? Feng Cheng tiba-tiba berkata, alasan mengapa saya menantang Tuan Luo Tian adalah karena saya ingin menyaksikan kemuliaan Tuan Luo Tian. Saya tidak berniat menantang Anda. Saya mengaku kalah.
Su Fang dimulai. Penonton juga gempar. Apa-apaan? Kantor penguasa kota telah mengundang seorang ahli untuk menangani Su Fang. Mengapa dia mengaku kalah begitu dia naik ke atas panggung? Mungkinkah dia takut setelah melihat Menba dibantai? Meskipun Su Fang sangat terkejut, tentu saja merupakan hal yang baik untuk bisa memperoleh kemenangan gratis. Dia segera mengangguk dan berkata, karena kamu berinisiatif untuk mengakui kekalahan, aku tidak akan mempersulitmu. Kamu boleh pergi. Feng Cheng sangat gembira. Dia melompat turun dari tahap pembantaian darah dan meninggalkan ruang tahap pembantaian darah di bawah tatapan ragu dan mengejek dari semua orang. Setelah waktu yang diperlukan untuk membakar dupa. Kill 11. Su Fang dibersihkan oleh aura roh jahat darah, dan dia merasa tubuh Dharma jahat darahnya telah meningkat sedikit. Kekuatan pembersihan sumsum sungguh luar biasa. Itu jauh melampaui efek budidaya dengan pil darah iblis dan batu darah iblis. Aku, Api Layu, menantang Alheaven. Seorang kultivator yang mengenakan topeng api melangkah ke platform pembantaian darah. Saya khawatir akan ada pertempuran sengit selanjutnya. Setelah Su Fang menerima tantangan itu, dia telah mempelajari 20 penantang itu sejak lama. Kultivator bernama Withering Flame ini adalah seorang ahli di alam Daolord tingkat rendah. Meskipun dia hanya seorang kultivator independen, kekuatannya luar biasa, dan dia telah memperoleh lebih dari 70 kemenangan dan 11 kekalahan di platform pembantaian darah. Prestasi seperti itu membuatnya berperingkat sangat tinggi di kota bintang kedua. Api Layu mengangguk kepada Su Fang dan berkata, aku, Api Layu, datang ke lembah darah untuk mengolah tubuh Dharma jahat darah dan bukan untuk reputasi. Aku akui bahwa aku bukan tandinganmu, jadi aku bersedia melakukannya mengaku kalah. Satu lagi yang mengaku kalah. Su Fang tercengang dan terkejut. Penonton kembali gempar. Apa sebenarnya yang dilakukan kantor penguasa kota? Su Fang menyadari ada sesuatu yang tidak beres juga, tetapi akan lebih baik lagi jika dia bisa menghindari satu pertempuran lagi. Jadi, dia berkata, lanjutkan. Pertempuran ketiga dan keempat. Hal ini berlanjut hingga pertempuran ke-20. Setiap penantang yang naik ke panggung secara langsung mengakui kekalahannya kepada Su Fang seperti yang dilakukan Withering Flame dan Withering Flame. Su Fang berubah dari terkejut pada awalnya menjadi terkejut, dan pada akhirnya, dia benar-benar bingung. Mungkinkah kantor penguasa kota secara khusus mengirimkan 20 ahli untuk menantang Su Fang demi memberikan kemenangan demi kemenangan kepada Su Fang? Sesuatu telah salah. Pasti ada masalah yang sangat besar. Penonton di bawah platform pembantaian darah terdiam. Semua orang sulit percaya bahwa Su Fang telah memperoleh 20 kemenangan dengan begitu mudah. Termasuk 20 kemenangan sebelumnya dan kemenangan Menba, Su Fang telah memperoleh 41 kemenangan. Prestasi seperti itu bisa dikatakan sangat gemilang. Namun, 20 kemenangan terakhir diraih dengan begitu mudah dan aneh. Su Fang turun dari platform pembantaian darah dengan hati yang penuh kebingungan. Dongsuan Yichen mengiriminya transmisi Divine Sense. Saudara Su Fang, berhati-hatilah. Ini mungkin adalah skema dari kantor penguasa kota. Saya berharap ada lebih banyak skema seperti ini. Jika kantor penguasa kota memberi saya 59 kemenangan lagi, maka saya akan sangat berterima kasih kepada penguasa kota. Su Fang tersenyum ketika dia menjawab, dan kemudian dia meninggalkan platform pembantaian darah melalui pintu mendalam. Setelah dia kembali ke jurang di luar kota Starkiller kedua, Su Fang keluar dari formasi dan kembali ke tempat tinggalnya. Tuan, Anda sudah kembali dari platform pembantaian darah begitu cepat. Qin Heng dan Wu Meng yang tetap tinggal untuk menjaga ngarai terkejut ketika mereka melihat Su Fang kembali begitu cepat. Ketika dia menyadari ekspresi Su Fang sedikit berubah, Wu Meng bertanya. Tuan, mungkinkah latihanmu di platform pembantaian darah kali ini tidak lancar? Itu mulus, tidak bisa lebih mulus lagi. Su Fang tertawa getir saat dia perlahan menjelaskan semua yang terjadi di platform pembantaian darah. Aneh, sungguh aneh. Qin Heng adalah wakil penguasa kota dari kota Starkiller kedua di masa lalu, jadi dia secara alami mengetahui karakter dan watak penguasa kota. Memberi Su Fang 20 kemenangan gratis sama sekali tidak dilakukan dengan niat baik, tetapi Qin Heng tidak dapat memahami mengapa penguasa kota memiliki niat buruk. Mari kita tidak memperhatikannya untuk saat ini. Tidak peduli apa rencana penguasa kota, 20 kemenangan ini adalah asli. Selain itu, 20 kemenangan ini memungkinkan saya membentuk 3 tanda pembantaian lagi. Su Fang melepas jubah hitam yang dia kenakan untuk memperlihatkan baju besi merah darahnya. Yang mengejutkan, ada 25 tanda pembantaian pada diagram bintang pembantaian di baju besi berwarna merah darah. Sebelum dia memasuki platform pembantaian darah, Su Fang mengandalkan pil darah bergaris perak, batu Bloodfin, dan avatar Bloodfin yang dia telan dari sejumlah besar kultivator agar avatar Bloodfin miliknya meningkat dengan cepat dan memadatkan 22 tanda pembantaian. Setelah memasuki platform pembantaian darah kali ini, Su Fang telah memperoleh total 21 kemenangan, dan dia telah memadatkan 22 tanda pembantaian lainnya.
Sangat jarang di antara para penggarap kota Starkiller kedua yang memiliki lebih dari 20 tanda pembantaian. Selain itu, avatar Bloodfin milik Su Fang jauh lebih besar daripada para penggarap lainnya, jadi 20 tanda pembantaiannya bahkan lebih hebat daripada penggarap lain yang memiliki jumlah tanda pembantaian yang sama. Tidak peduli skema apapun yang dia miliki, aku akan menghancurkannya dengan kekuatanku yang luar biasa. Su Fang mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Tepat pada saat ini, sebuah suara yang mengungkapkan aura yang sangat mengesankan bergema dari langit di atas ngarai. Su Fang, keluar dan temui aku. Siapa ini? Kekuatan penginderaan Su Fang melewati formasi dan melihat seorang pria muda berdiri di luar dengan tangan di belakang punggung. Pemuda itu luar biasa tampan dan memiliki sikap tenang. Dia memancarkan aura mendominasi yang mengatakan segalanya berada di bawah kendalinya. Avatar takdir ungu Su Fang juga bisa melihat ki ungu misterius dan halus melayang di sekitar tubuh orang ini. Ada juga ki ungu yang melayang di atas kepalanya, seolah-olah ada kanopi di atas kepalanya. Su Fang kaget dan kaget. Orang ini memiliki takdir yang tak tertandingi, 100 kali lebih banyak daripada para kultivator biasa. Aku belum pernah melihat takdir yang begitu padat sejak aku datang ke alam Dewa Jiuxuan. Luar biasa, orang ini luar biasa. Dong Xuan Jun, Tuan, orang itu adalah Dong Xuan Jun. Qin Heng juga melihat kultivator muda itu, dan ekspresinya langsung berubah. Dong Xuan Zeng, aku sudah lama mendengar namamu. Pantas saja kamu memiliki takdir yang begitu menakjubkan. Saya tidak menyangka Anda datang ke sini atas kemauan Anda sendiri. Bolehkah saya tahu ada apa? Su Fang berjalan keluar dari gua tempat tinggalnya dan melewati lapisan formasi, muncul tidak jauh dari Dong Xuan Jun. Dong Xuan Jun mengamati Su Fang dengan tatapan tinggi, lalu mengangguk. Lumayan, kamu tidak mengecewakanku. Perjalananku ke sini tidak sia-sia. Su Fang dipenuhi dengan kewaspadaan saat dia menatap Dong Xuan Jun. Bolehkah aku tahu mengapa jenius tak tertandingi dari paviliun surga Dong Xuan datang menemuiku? Dong Xuan Jun berkata, apakah kamu puas dengan hadiah yang kuberikan padamu? Hadiah. Su Fang tertegun, lalu bereaksi dan mengangkat alisnya. Kamu mengatur agar ke-20 penantang itu mengaku kalah. Dong Xuan Jun mengangguk puas. Kamu memang pintar. Kamu langsung menebaknya. 20 kemenangan itu adalah hadiahku untukmu. Su Fang terkejut. Jadi itu bukan pengaturan Tuan Kota, tapi pengaturan Dong Xuan Jun. Untuk bisa mengatur 20 kemenangan bagi Su Fang, itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan Dong Xuan Jun di kota pembantaian kedua. Su Fang menjadi lebih waspada dan bertanya dengan suara rendah, saya tidak ada hubungannya dengan Anda. Mengapa Anda memberi saya 20 kemenangan tanpa alasan? Dong Xuan Jun mengungkapkan senyuman menawan. Kamu tidak perlu gugup, aku memberimu 20 kemenangan karena niat baik. Jika Anda bersedia tunduk kepada saya, apalagi hanya 20 kemenangan, saya bahkan dapat membantu Anda melewati cobaan tahap pembantaian darah dan menjadi Jenderal Pembantaian Darah Ilahi Bintang 3. Ini semudah mengangkat satu jari. Su Fang mencibir, Tuan Muda Dong Xuan Jun, mengapa Anda tidak membantu saya mendapatkan 100 kemenangan, mendapatkan token pembantaian darah, dan masuk ke peringkat langit yang mendalam? Bukankah itu lebih baik? Dong Xuan Jun menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa membantumu dengan itu. Bagaimanapun, platform pembantaian darah dikendalikan oleh kehendak lembah darah. Jika kamu mendapatkan token pembantaian darah melalui kecurangan, kehendak lembah darah akan mendeteksinya dan menjatuhkan hukuman sebagai berat seperti hukuman surgawi. Bahkan aku tidak sanggup menanggungnya. Su Fang bertanya, kamu memberiku 20 kemenangan. Apa yang kamu inginkan dariku? Kamu orang yang pintar, jadi aku akan langsung ke pokok permasalahan. Bakat, formasi, dan keterampilan alkimia kamu tidak kalah dengan beberapa murid paviliun langit mendalam timur. Aku sangat mengagumimu. Dengan bantuanmu, aku akan memiliki peluang lebih besar untuk menjadi murid terbaik paviliun langit mendalam timur di masa depan. Oleh karena itu, aku dengan tulus merekrutmu. Selama kamu tunduk padaku, aku akan memberimu apa yang telah kamu kerjakan sepanjang hidupmu hanya dengan satu kata. Suara tenang Dong Xuan Jun dipenuhi dengan aura mendominasi yang tiada taraf. Su Fang tersenyum malu. Dan jika aku tidak melakukannya? 2730. Dong Xuan Jun dapat dengan mudah memberikan kepada Su Fang apa yang tidak dapat diperoleh Su Fang bahkan setelah kerja keras seumur hidup. Seberapa mendominasikah hal ini? Seberapa besar kebencian Dong Xuan Jun terhadap Su Fang? Su Fang mencibir. Apalagi yang kamu banggakan selain latar belakang dan identitasmu? Apa hak Anda untuk meremehkan Su Fang? Tidak pernah ada hal yang sia-sia di paviliun surga mendalam timur. Di antara banyak murid Dong Xuan Daozu, saya berada di peringkat 10 besar. Pencapaian saya hari ini semua karena bakat, keberuntungan, dan kerja keras saya, serta hati seorang kultivator yang ingin mencapai puncak meskipun harus menerobos segala rintangan. Semua yang saya miliki sekarang adalah karena kemampuan saya sendiri, bukan bantuan nenek moyang saya. Dong Xuan Jun berkata perlahan. Dia kemudian menatap Su Fang dengan jijik.
Sejauh yang saya tahu, Anda berasal dari alam semesta tingkat rendah. Saya telah melihat banyak budak rendahan seperti Anda yang ditinggalkan oleh surga. Anda mengira Anda adalah anak ajaib dari alam semesta tingkat rendah dan memandang rendah semua orang, tetapi Anda tidak tahu bahwa Anda hanyalah sekelompok katak di dasar sumur. Kamu berbeda dari para jenius lain dari alam semesta tingkat rendah. Kemampuanmu jauh melampaui mereka, tetapi ada satu hal yang tidak ada bedanya antara kamu dan mereka. Kamu picik dan merasa benar sendiri. Kamu pikir kamu bisa menantang surga dan bangkit seperti yang kamu lakukan di alam semesta tingkat rendah dengan kemampuanmu sendiri. Kenapa aku tidak bisa meremehkan orang sepertimu? Ini adalah kekayaan tertinggi Anda untuk dihargai oleh saya. Jika Anda tidak memegangnya dengan erat, Anda akan menyesalinya seumur hidup. Dong Xuanjun mengeluarkan suara dentang, dan rasa superioritas serta penghinaan terhadap segala sesuatu muncul secara spontan. Terjadi keheningan sesaat. Su Fang tiba-tiba menunjukkan senyuman cemerlang. Benar, saya, Su Fang, memang berasal dari alam semesta tingkat rendah dan manusia dari alam semesta tingkat rendah. Saya tidak bisa berkultivasi sejak saya masih muda. Namun, saya mampu melampaui belenggu alam semesta dari tingkat terendah dunia kecil dan sampai ke alam Dewa Jiuxuan. Aku, Su Fang, telah membunuh musuh-musuh yang kuat di sepanjang perjalanan dan mengatasi kesulitan dan rintangan. Bagaimana mungkin seorang jenius sepertimu bisa mengalami semua itu? Kualifikasi apa yang harus Anda anggap remeh pada Su Fang saya? Kamu, Dong Xuanjun, hanyalah seekor elang yang bisa terbang di angkasa. Kamu memandang rendah burung pipit yang hanya bisa terbang di semak-semak dan hutan. Namun, bagaimana Anda bisa yakin bahwa saya, Su Fang, adalah salah satu burung pipit itu, dan bukan kunpeng yang berkeliaran? Kamu mengejek kami para kultivator dari alam semesta tingkat rendah sebagai katak di dasar sumur, budak rendahan. Tapi apakah kamu sendiri adalah katak di dasar sumur? Suatu hari nanti, kamu elang sombong hanya akan menjadi makhluk rendahan di hadapan kunpeng. Su Fang memancarkan aura yang mendominasi. Aura pantang menyerah dan arogan membumbung ke langit, membuat aura Dong Xuanjun pucat jika dibandingkan. Su Fang, kesombongan dan kesombonganmu setara dengan kemampuanmu. Tampaknya meskipun aku menggunakan lidah peraku, masih akan sulit membujuk katak di dasar sumur sepertimu. Baiklah, aku tidak akan mencoba membujukmu lagi. Dong Xuanjun tertawa keras. Sejauh yang aku tahu, kau telah menyinggung ahli dari 3 sekte misterius tertinggi. Kecuali kau menjadi jenderal pembunuh darah ilahi tingkat tinggi dan mendapatkan perlindungan hukum surgawi Jiuxuan, kau pasti akan mati. Semudah membalikkan tanganku untuk menghentikanmu. Saya bisa membiarkan Anda memenangkan 20 ronde, tapi saya juga bisa membiarkan Anda tidak memenangkan satu pun ronde berikutnya, atau bahkan kehilangan nyawa Anda. Jika kamu tidak tunduk, itu berarti kamu melepaskan kesempatan hidup yang aku berikan kepadamu. Dengan kecerdasan Anda, seharusnya tidak sulit bagi Anda untuk menentukan pilihan yang tepat. Dong Xuanjun menatap Su Fang dengan sikap mendominasi. Su Fang berkata, aku, Su Fang, selalu memegang hidup dan matiku di tanganku sendiri. Aku tidak akan pernah menyerahkan nasibku kepada orang lain. Terlebih lagi, kamu, Dong Xuanjun, mengira kamu adalah seseorang, tapi di mataku, kamu tidak berbeda dengan badut yang sombong itu. Anda ingin saya tunduk kepada Anda. Apakah Anda layak? Kabut muncul di mata Dong Xuanjun saat aura pembunuh yang kuat keluar dari tubuhnya. Namun, dia dengan cepat kembali normal dan memandang Su Fang dengan jijik dan kasihan. Karena kamu sudah menentukan pilihan, aku akan memberitahumu bahwa kenyataan selalu lebih kejam dari yang kamu kira. Selanjutnya, saya akan memberitahu Anda bagaimana rasanya naik ke awan dan kemudian jatuh ke dunia fana, hingga hancur berkeping-keping. Saat itu, kamu akan mengerti bahwa kamu bukan siapa-siapa di hadapanku. Dengan itu, Dong Xuanjun mengambil satu langkah ke depan dan menghilang dari pandangan Su Fang dalam sekejap. Dong Xuanjun. Melihat ke arah menghilangnya Dong Xuanjun, mata Su Fang dingin. Terjadi keheningan sesaat. Su Fang tiba-tiba berkata, laba-laba keberuntungan, kenapa kamu tidak melakukan apapun saat aku memintamu melahap kekayaan Dong Xuanjun? Sebuah suara yang hanya bisa didengar Su Fang keluar dari tubuhnya. Guru, tidak hanya kekayaan Dong Xuanjun yang luar biasa, saya juga dapat secara samar-samar merasakan bahwa kekayaannya terhubung dengan seluruh alam ilahi mendalam timur. Jelas sekali bahwa dia didukung oleh kekayaan paviliun surgawi mendalam timur. Saya tidak percaya diri bahwa aku bisa melahap kekayaannya tanpa mendapat serangan balik kecuali aku tumbuh ke tingkat tertentu. Su Fang bergumam, Dong Xuanjun sangat kuat. Tidak heran dia begitu sombong. Laba-laba keberuntungan, selain melahap kekayaan para kultivator untuk meningkatkan kekuatanmu, apalagi yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan kekuatanmu dengan cepat? Keberuntungan dunia mistik secara alami adalah satu-satunya hal yang dapat membantu saya meningkatkan kekuatan saya dengan cepat. Jika aku membiarkanmu melahap kekayaan dunia mistik, bukankah aku akan menjadi target seluruh alam ilahi Jiuxuan? Su Fang menolak rencana Lux Spider. Huff,
Aku ingin melihat bagaimana kamu, Dongsuan Jun, dapat menekanku, Su Fang. Su Fang melewati formasi di udara dan kembali ke kediamannya. Qin Heng, apa status Dongsuan Jun di Paviliun Surgawi Mendalam Timur? Su Fang bertanya pada Qin Heng. Dongsuan Jun bukanlah murid biasa. Tidak hanya bakat kultivasinya yang luar biasa, tetapi statusnya juga luar biasa. Dia sangat dihargai oleh tokoh utama di Paviliun Surgawi Mendalam Timur dan telah dibina secara pribadi. Di antara banyak murid Paviliun, dia adalah yang kedua setelah murid pribadi Daozu. Bagaimanapun, Qin Heng adalah wakil penguasa kota dari kota Starkiller kedua. Dia bisa dianggap sebagai anggota luar Paviliun Surgawi Mendalam Timur, jadi dia kurang lebih mengetahui beberapa urusan internal Paviliun. Qin Heng melanjutkan, kultivasi Dongsuan Jun hanya di alam Dao Lord atas. Guru, Anda tidak boleh meremehkannya karena budidayanya. Bawahan ini pernah mendengar penguasa kota berkata bahwa ambisi Dongsuan Jun lebih tinggi dari surga. Dia pernah bersumpah untuk mengolah 6 avatar sebelum menjadi Dao Lord, jadi dia telah menekan budidayanya selama ini. 6 avatar. Su Fang mendengus dengan nada menghina. Dia sekarang memiliki 5 avatar, Suanyang, Roh Primordial, Nasib Valet, dan Dao Surgawi. Selain avatar jahat darah, dia sudah memiliki 6 avatar dan setiap avatar luar biasa. Selain itu, budidayanya hanya di ranah Dao Tru. Bagaimana Dongsuan Jun bisa dibandingkan dengannya? Seperti yang dia katakan sebelumnya, Dongsuan Jun adalah seekor elang yang terbang di langit, tapi dia adalah seekor burung yang berlari melintasi langit dan bumi. Su Fang bertanya lagi, seperti apa kekuatan Dongsuan Jun yang sebenarnya? Qin Heng menjawab, kekuatan aslinya mungkin telah melampaui alam Dao Lord. Selain itu, dia memiliki banyak keterampilan ilahi dan Suan Bao yang kuat. Dia jelas merupakan sosok yang kuat. Melampaui alam Dao Lord memang luar biasa. Tapi, lalu kenapa? Mata Su Fang bersinar dengan niat membunuh yang kuat. Jika bukan karena pembatasan lingkungan lembah darah, aku dapat dengan mudah membunuhnya dengan bantuan 6 avatar Dao Sein Extreme. Bukannya aku belum pernah membunuh seorang ahli yang melampaui ranah Dao Lord sebelumnya. Su Fang mulai membuat persiapan untuk masuk berikutnya ke lembah darah. Selanjutnya pasti tidak akan semudah dulu. Dia bahkan mungkin harus menghadapi lawan kuat seperti Dongsuan Jun secara langsung. Bagaimana bisa dengan mudah melewati 100 pertempuran berdarah dengan lancar? Su Fang menstabilkan kembali formasi di luar lembah dan menciptakan formasi baru yang baru saja dia kuasai dari roda Luotian. Dengan cara ini, dia tidak perlu khawatir akan diganggu oleh istana Tuan Kota. Kemudian, Su Fang menggunakan kekuatan waktu di guanya untuk menciptakan formasi yang memiliki aliran waktu 10 kali lebih cepat daripada lembah darah. Ini adalah kemampuan baru yang diperoleh Su Fang dari mengolah teknik Dao besar waktu yang diperolehnya dari Chu Feng, murid dari 3 sekte misterius tertinggi, dan formasi yang telah ia kuasai. Formasi yang memiliki aliran waktu 10 kali lebih cepat memenangkan banyak waktu bagi Su Fang. Di dalam formasi, Su Fang memasuki kondisi kultivasi. Waktu berlalu, Su Fangda dengan ceroboh melahap pil darah iblis bergaris perak dan batu iblis darah, dan tubuh iblis darah maju dengan pesat di bawah akumulasi sumber daya yang mengejutkan. Setelah menghabiskan 30.000 tahun dalam formasi, 12 tanda pembantaian lainnya telah terkondensasi pada baju besi berwarna merah darah, menyebabkannya secara mengejutkan mencapai total 45 tanda pembantaian. Su Fang tidak tahu berapa banyak tanda pembantaian yang bisa dia padatkan jika dia terus berkultivasi seperti ini dengan bantuan pil setan darah dan batu setan darah. Dalam sejarah lembah darah, pernah ada seorang kultivator yang telah memondensasi 72 tanda pembantaian, dan kultivator tersebut mampu membunuh Dao Lord kelas atas hanya dengan mengandalkan tubuh iblis darah. 72 tanda pembunuh menjadi target Su Fang. Setelah dia berhasil memadatkan 45 tanda pembantaian, Su Fang merasa sangat sulit untuk terus meningkatkan tubuh iblis darahnya hanya dengan pil iblis darah dan batu iblis darah. Dia harus menjalani pemurnian platform pembantaian darah untuk memadatkan lebih banyak tanda pembantaian dan membuat tubuh iblis darahnya semakin kuat. Sudah waktunya untuk memasuki platform pembantaian darah. Aku ingin tahu apa yang telah dipersiapkan oleh lawan Dongsuan Jun dan kediaman Tuan Kota untukku kali ini. Mereka tidak boleh terlalu lemah. Su Fang mengungkapkan senyuman yang mendominasi, lalu dia mengakhiri kultivasinya dan keluar dari formasi. Begitu dia mengeluarkan jimat dan melepaskan segelnya, Su Fang segera merasakan banyak kehendak ilahi yang dikirimkan kepadanya. Kebanyakan dari mereka menantang Su Fang, dan beberapa dengan ceroboh mempermalukan dan mengutuk Su Fang karena Su Fang tidak menerima tantangan tersebut. Orang-orang ini jelas dihasut oleh kediaman Tuan Kota dan secara khusus datang untuk menantang Su Fang. Dongsuan Yichen dan Dongsuan Chan juga telah menyebarkan kehendak ilahi mereka, dan mereka mengkhawatirkan keselamatan Su Fang. Terlebih lagi, mereka membawa kabar kepada Su Fang. Untuk menghadapi Su Fang, penguasa kota secara khusus mengundang master formasi dan tidak mengeluarkan biaya apapun untuk memulai pelatihan di zona pembantaian manusia. Saat ini, mereka telah memasuki kota pembantaian kedua.
Selain itu, 3 sekte misterius tertinggi dan sekte matahari besar juga telah mengirimkan para ahli ke kota pembantaian kedua. Jelas sekali, mereka datang untuk Su Fang. Ke gelombang. Kehendak ilahi yang familiar disalurkan melalui jimat itu. Tuan, saya dan yang lainnya telah memasuki kota pembantaian kedua dari zona pembantaian manusia. Di mana Anda sekarang? Ternyata Su Fang telah menundukkannya ketika dia baru saja memasuki lembah darah.